C341. Nama, Sekretaris Pria Pribadi Terkuat Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Meskipun pihak lain tidak mengatakan apa-apa, perilaku mereka telah mengungkapkan banyak hal, jadi satu-satunya pikiran Chen Hao sekarang adalah membuat orang mati sesedikit mungkin sebelum polisi datang. Dorong He Miao ke belakang, dan Chen Hao berjalan perlahan ke depan. Tidak cocok untuk pertarungan jarak dekat di samping mobil. Chen Hao dapat bermain lebih baik di medan perang dengan sedikit melebarkan tubuhnya. Senjata telah dikeluarkan. Dari awal serangan, tampaknya telah berubah menjadi pembunuhan, atau pembunuhan organisasi teroris. Chen Hao adalah pengawal He Miao yang paling setia, melindungi keselamatan He Miao di tangan mereka yang tidak tahu apakah mereka pembunuh atau teroris. Melihat Chen Hao berdiri di depannya, meskipun dia telah jatuh ke dalam lingkaran pembunuh, He Miao masih merasakan sedikit kehangatan yang membungkus dirinya sendiri. Apakah ini perasaan dilindungi? Di depannya, bahunya mungkin tidak cukup lebar, dan perawakannya mungkin tidak terlalu kuat. Tetapi pada saat ini, dia seperti pahlawan yang menjaga sang putri agar tidak ditangkap oleh naga. Sebagai putri yang dijaga, emosi He Miao meluap-luap. Awalnya, itu adalah pemandangan yang sangat berbahaya. Sebelum dan sesudah Chen Hao berdiri di depannya, itu seperti pesta teh. 5 pembunuh yang tersisa saling memandang dan saling meneguk minuman mereka. Pisau semangka yang digiling di tangan mereka menatap langsung ke kepala Chen Hao. Tampaknya mereka akan membunuh Chen Hao secara langsung. Selain pisau semangka yang jatuh dari atas kepala, ada pisau tajam di sisi kiri dan kanan, dan bahkan di 3 jalan berikutnya. Di sisi lain hanya ada 5 orang, tetapi Chen Hao harus mundur dengan paksa. Untuk menghindari serangan itu, Chen Hao mengayunkan tongkat bisbol yang baru saja digunakannya untuk menghancurkan musuh dan menghancurkannya ketika beberapa pembunuh baru saja menghunus pedang mereka dan kekuatan lama telah hilang dan kekuatan baru belum lahir. Berat dan kekerasan tongkat bisbol benar-benar senjata terbaik untuk digunakan. Di antara 7 pembunuh gangster, 2 orang dibunuh oleh Chen Hao tadi, jadi sekarang hanya tersisa 5 orang. Kelima orang ini menyerang dari jalur atas, tengah, dan bawah Chen Hao. Tampaknya mereka berniat membunuh Chen Hao dalam satu gerakan. Namun, apakah Chen Hao benar-benar semudah itu dibunuh? Tongkat bisbol mengenai pergelangan tangan kedua pria yang menyerang Xia Sanlu. Meskipun mereka tidak mendengar suara apapun kali ini, melalui mata mereka, Chen Hao merasa bahwa perasaan mereka seharusnya tidak baik. Memukul 2 dari mereka di tangan, dan 3 orang yang tersisa terus menyerang, pisau tidak mengenai, pisau kedua menyusul juga menyelinap ke Chen Hao. Saat ini, Chen Hao baru saja menghabisi kedua pembunuh itu, tetapi tubuhnya belum juga mundur, dan serangan pihak lain hampir mengenai wajahnya. Dalam menghadapi serangan yang begitu ganas, He Miao membungkukkan tubuhnya, meletakkan tangannya di tanah, dan membuat jembatan besi untuk menghindari serangan itu. Namun, 3 orang lainnya bukanlah orang biasa. Mereka tidak mengenai sasaran dengan pisau, dan kemudian menebasnya secara vertikal. Tampaknya mereka bersiap untuk meninggalkan sesuatu pada Chen Hao apapun yang terjadi. Tetapi bagaimana mungkin Chen Hao membiarkan pihak lain melakukan apa yang diinginkannya? Sebelum serangan, Chen Hao mengendurkan tangannya, merentangkan kakinya ke depan, dan langsung jatuh. Kedua bilah pedang hampir mengenai ujung hidung Chen Hao. Tepat ketika Chen Hao merasa bahwa pihak lain telah menyerah untuk menyerang, ada badai angin di belakangnya. Chen Hao tahu bahwa angin itu disebabkan oleh gesekan bilah pedang yang berkecepatan tinggi. Di udara, tubuh Chen Hao merosot lebih rendah. Mengikuti suaranya, satu-satunya tongkat bisbol milik Chen Hao sebagai senjata menghalangi wajahnya. Serangkaian percikan api menyala, dan bilahnya menggores tongkat bisbol. Chen Hao berguling sambil membawa layang-layang dan menendangnya langsung ke perut lawan. Setelah menendangnya dari jarak jauh, dia membuang tongkat bisbolnya, membuat bentuk cakar harimau, mencengkeram pria yang baru saja menyerang tetapi belum sempat mundur, mencondongkan tubuh ke depan, dan langsung menjatuhkan lawan ke tanah. Kemudian dia memukul pelipis lawan dengan tinjunya yang lain untuk mengalahkan musuh. Meskipun tidak mati, tetapi pelipisnya terkena benturan keras, perasaan itu, orang biasa benar-benar tidak mampu menanggungnya. Hanya dalam waktu setengah menit, Chen Hao memisahkan 5 orang yang tersisa dan menghancurkan mereka lagi. Sebagai tentara bayaran yang berpengalaman, dia mungkin bisa melakukannya, tetapi agak sulit baginya untuk pergi tanpa cedera. Pria lainnya hampir tercengang oleh metode Chen Hao.
Dia dengan cepat mundur dan melompat menjauh. Melihat rekannya yang jatuh dan Chen Hao yang mungkin muncul kapan saja, dia menelan ludahnya dan melakukan tindakan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dia berbalik dan berlari. Dia tidak tahu di mana dia kehilangan pisaunya. Dia berlari ke jalan dan masuk ke mobil seperti tikus. Dia menyalakan mobil dan langsung pergi. Dia tidak ingin menunda-nunda. Dia bahkan tidak peduli dengan teman-temannya. Bertemu dengan kaki tangan seperti itu, sebagian besar pembunuh yang kehilangan kesadaran diperkirakan tidak berdaya untuk mati, bukan? Chen Hao menarik napas ketika pihak lain melarikan diri. Otot-ototnya yang tegang berangsur-angsur rileks. Melihat pembunuh terakhir juga melarikan diri, He Miao jatuh dari jendela mobil dan menatap Chen Hao dengan keringat di dahinya, menunjukkan kekhawatirannya. Kau tidak terluka, kan? Kau mau ke rumah sakit? Tidak perlu ke rumah sakit. Kurasa sebaiknya kita ke kantor polisi dulu. Setelah menendang pembunuh yang sudah koma total itu, mata Chen Hao sedikit menyipit. Orang-orang ini sangat tegas dan tidak bermaksud mengulur-ulur waktu. Bahkan orang yang baru saja melarikan diri itu sama sekali tidak ragu-ragu. Hanya dari sudut pandang kesadaran, itu sudah cukup, tetapi kekuatannya sedikit tidak memuaskan. Lebih baik aku menelepon polisi secepatnya. He Miao segera mengeluarkan ponselnya, membuat panggilan alarm, dan menjelaskan apa yang terjadi di tempat kejadian perkara. He Miao baru saja keluar dari mobil dan melihat pembunuh yang tidak sadarkan diri itu tergeletak di tanah. Keraguannya hampir meluap. Untuk apa orang-orang ini ke sini? Bukannya He Miao belum pernah melihat pembunuh sungguhan. Misalnya, 4 Raja Surgawi, bandit terkenal di Tiongkok, sangat kuat dan kejam. Saat pertama kali bertemu orang seperti itu, He Miao hampir takut. Namun, orang-orang itu hanyalah perampok, untuk menghasilkan uang. Orang-orang yang jatuh ke tanah ini adalah pembunuh, tetapi kekuatan mereka tidak sebanding dengan kekuatan seorang pembunuh. Mereka bukanlah pembunuh. Baru saja, orang-orang ini ganas dan ingin membunuh dengan pisau. Dalam hal ini, He Miao benar-benar tidak tahu bagaimana mendefinisikannya. Namun, hanya karena He Miao tidak tahu, bukan berarti Chen Hao tidak tahu. Pandangannya tertuju pada pergelangan tangan salah satu pembunuh yang jatuh ke tanah. Seekor ulat berwarna biru tua meliuk-liuk seperti tanda lahir. Pandangan pertama itu menjijikkan. Jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa pola tato ulat di tubuh Anda sangat detail, dan Anda bahkan dapat melihat bulu-bulu halus di tubuh ulat itu. Tato seperti itu secara tidak sadar mengingatkan Chen Hao pada pembunuh. Tingkat laba-laba yang melukai Feng Dazuang, pembunuh dari sarang serangga. Ada tingkatan pembunuh sarang serangga yang ketat, seperti halnya serangga di alam. Ulat yang paling lemah berada di bagian bawah, dengan jumlah terbanyak dan kekuatan terburuk. Tingkat yang lebih tinggi adalah munculnya kupu-kupu, yang memiliki penampilan yang berbeda dan mempesona. Kekuatan mereka juga meningkat, dan jumlah mereka lebih sedikit daripada ulat. Di tingkat atas, ada laba-laba, pembunuh tingkat laba-laba yang dapat melukainya dengan Feng Dazuang. Pembunuh jenis ini telah dihitung dalam organisasi sarang serangga. Jumlahnya tetap dan menikmati kesejahteraan sarang serangga. Tugasnya juga memiliki kesulitan yang sesuai. Lalu ada kadal tingkat keempat, yang pernah ditemui Chen Hao sebelumnya. Setelah bertarung, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia dapat memenangkan pihak lain sepenuhnya tanpa senjata. Jika kedua belah pihak memiliki senjata, tingkat kemenangan Chen Hao mungkin hanya 50%. Adapun harimau legendaris di organisasi sarang serangga, Chen Hao hanya kabar angin, tetapi dia belum pernah benar-benar bertemu dengannya. Dia pasti tidak seburuk kadal. Setidaknya dia akan lebih kuat dari kadal. Dengan kata lain, Chen Hao mungkin bukan lawan dari pihak lain. Chen Hao jarang bertemu dengan organisasi sarang serangga sejak dia meninggalkan kota Xinhe. Dia tiba-tiba bertemu dengan pembunuh sarang serangga di Beijing, yang sangat mengejutkannya. Ada apa? Apakah kamu kenal orang-orang ini? Melihat Chen Hao menatap orang-orang yang koma di tanah, He Miao mengira Chen Hao mengenal para pembunuh. Tidak. Aku hanya merasa sedikit bingung. Bagaimana pihak lain tahu bahwa kita akan pergi ke arah ini ketika kita keluar dari perusahaan? Pihak lain mengemudi di belakang, dan dapat dikatakan bahwa mereka telah memantau diri mereka sendiri sepanjang waktu, sehingga mereka dapat mengikutinya, tetapi sulit untuk menjelaskan mobil van yang melaju keluar dari jalan. Bukankah kita semua pernah pergi ke arah ini sebelumnya? He Miao tidak mengenali arti kata-kata Chen Hao dan menjelaskan sedikit.
Mengenai penjelasan He Miao, Chen Hao seharusnya memberitahu He Miao bahwa masalahnya ada di sini. Tidak peduli seberapa baik informasi organisasi sarang serangga diinformasikan, sama sekali bukan kebetulan bahwa pihak lain dapat mengatur agar mobil van berhenti tepat waktu. Itu bukan kebetulan, itu sudah direncanakan sebelumnya. Mereka yang mengetahui keberadaan He Miao pastilah mereka yang mengenalnya dengan baik dan memahami dengan baik situasi terkininya. Jika tidak, mereka tidak akan tahu di mana He Miao lewat setiap hari. Dengan cara ini, hanya ada satu penjelasan. Itu ada di pihak He Miao, ada hantu. Atau agak mengada-ada jika menggunakan kata orang dalam untuk menjelaskannya. Lebih baik mengatakan bahwa He Miao adalah pengkhianat yang memberitahu orang lain. Keberadaan He Miao dapat dipahami dengan akurat, dan He Miao tahu kapan He Miao akan meninggalkan perusahaan dan di mana dia akan lewat. Jika bukan karena para pengkhianat, Chen Hao benar-benar tidak tahu harus menjelaskan apa. Organisasi pembunuh sarang serangga memang kuat, tetapi yang disebut kuat itu tidak maha tahu. Jika tidak ada yang memberitahu mereka beritanya, bagaimana mereka bisa mengetahuinya dengan akurat? Pikirkan semua ini, semuanya akan menjadi sangat mudah dipahami. Namun, Chen Hao tidak ingin memberitahu He Miao tentang hal itu, karena He Miao baru saja mengambil alih perusahaan. Jika hal seperti itu membuat orang-orang di seluruh perusahaan panik, He Miao akan mengalami kesulitan bahkan sebagai pemimpin di periode waktu berikutnya. Bagaimana He Miao dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dengan sekelompok karyawan yang berbeda? Kita perlu tahu bahwa karyawan perusahaan diatur oleh Tuan He di awal, apa posisi masing-masing orang dan hal-hal seperti apa yang dia lakukan. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa ketika He Miao menerima perusahaan, pergantian pemimpin tidak akan memengaruhi operasi normal perusahaan, dan ketika He Miao mengenal perusahaan, itu masih dapat dijamin untuk dilakukan dengan efisiensi maksimum. Ketika He Miao memberitahu orang lain tentang rute dan waktu keberangkatannya bahwa dia diserang, semua orang akan merasa tidak nyaman dan bahkan saling curiga. Ini bukan yang ingin dilihat Chen Hao. Setelah bekerja, mari kita pergi ke tempat lain. Meskipun saya ketua dewan, saya tidak dapat menyisihkan waktu untuk hiburan karena pekerjaan saya. Ada seorang pembunuh yang koma tergeletak di kakinya, tetapi Chen Hao masih memiliki senyum di wajahnya. Ketika He Miao melihat senyum Chen Hao, ketakutannya secara alami menghilang. Dia mengangguk dengan berat dan He Miao tertawa. Baiklah, begitu. Ini mungkin akhir dari masalah ini, tetapi sebelum polisi datang, He Miao dan Chen Hao tidak dapat pergi tanpa izin. Jika tidak, ketika polisi datang, mereka hanya menemukan tempat yang berantakan dan seorang pembunuh dalam keadaan koma yang serius. Mereka tidak tahu situasinya. Bagaimana mereka dapat mengajukan kasus? Sudah lama datang untuk mengajukan keluhan tentang lebih dari 20 menit. Menunggu polisi terlambat. Untuk polisi seperti itu, Moses Chan hanya ingin mengajukan keluhan tentang hal itu. Tetapi pada akhirnya, dia masih menahan hatinya yang terbakar dan memilih untuk menjelaskannya kepada polisi dengan sangat tenang dan acuh tak acuh. Setelah mendapatkan pemahaman umum tentang situasi tersebut, pemimpin yang seharusnya menjadi polisi yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut, memberitahu Chen Hao dan He Miao bahwa mereka berharap dapat pergi ke Biro Keamanan Publik untuk mencatat dan bekerja sama satu sama lain. Kekacauan, tunggu sampai sibuk, matahari telah memutar balik sisi lain bumi. Secara alami, Mercedes-Benz tidak dapat dibuka lagi. Mereka menelepon toko 4S dan meminta mereka untuk menangani masalah tersebut. Chen Hao dan He Miao naik taksi kembali ke rumah. Jika rumah di area Villa He masih dapat disebut rumah. Jadi He Miao dan Chen Hao kembali ke rumah. Setelah kejadian tadi, He Miao dan Chen Hao sama-sama kelelahan secara fisik dan mental, dan Chen Hao bahkan lebih lelah lagi. Selain memikirkan siapa yang paling mungkin mengatur para pembunuh untuk datang, dia juga harus memikirkan apakah para pembunuh sarang serangga datang ke sini dengan tujuan lain. Yang satu duduk di sofa dengan linglung, yang lain duduk di balkon, merasakan angin dingin bertiup di samping, sementara rokok satu demi satu. Sementara keduanya masih menenangkan diri, pintu villa diketuk. Chen Hao datang dari balkon dan melihat He Miao. He Miao mengangkat bahu dan berkata dia tidak tahu apa situasinya. Setelah mematikan puntung rokok dan membuka pintu, Chen Hao merasa seperti orang yang sedang ditipu saat melihat orang yang berdiri di pintu. Itu adalah He Zhao, yang dulunya terlihat seperti orang jahat, tetapi akhir-akhir ini tampaknya telah mengubah wajahnya. Sejujurnya,
Penampilan He Zhao akhir-akhir ini membuat orang-orang yang mengenalnya merasa sangat luar biasa. Chen Hao, untuk penampilan He Zhao, Chen Hao tidak bisa berkata-kata atau tidak bisa berkata-kata. Tujuannya melakukan ini tidak diketahui orang lain, dan apa yang dia ketahui sangat jelas. Itu hanya untuk membuat kesan He Miao tentangnya berubah dan membuat bisnisnya lebih besar dan lebih baik. Saya dengar Anda diserang sore ini. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak ada dari kalian yang terluka, apakah Anda? Sebelum Chen Hao mengundangnya, He Zhao masuk dengan berani. Nada suaranya penuh dengan kekhawatiran, tetapi tindakannya mengkhianati pikirannya yang sebenarnya. Setelah memasuki pintu, dia pertama-tama melihat sekeliling dan mendapati He Miao duduk di sofa. Kemudian dia berkata dengan khawatir, hal-hal sore ini sebenarnya adalah kesalahanku. Jika aku mengikutimu, aku akan baik-baik saja. Baiklah, jika aku mengikutimu, bahkan jika ada serangan, tidak akan ada masalah besar. Ini tidak perlu. Petik 2. Chen Hao menolak dengan sopan sambil tersenyum. He Zhao diikuti oleh 4 atau 5 pengawal dengan lengan besar dan pinggang bundar setiap hari. Bahkan sekarang, ketika Chen Hao baru saja membuka pintu, dia melihat pengawal mencarinya di bawah lampu di pintu. Tidak akan menjadi masalah besar untuk mengikutinya. Aku tidak tahu apa yang kamu lakukan di sini hari ini. Sebagai seorang penatua, He Miao tidak ingin berkomunikasi dengan pihak lain, meskipun semua yang dia lakukan tidak asli. Namun, karena semua hal sebelumnya telah berlalu, wajah yang seharusnya dia berikan masih harus diberikan. Dan pihak lain datang ke sini hari ini, tampaknya dalam sikap peduli terhadap He Miao. Tentu saja, Chen Hao juga sopan dan memberikan pihak lain cukup wajah. Tidak ada yang lain, aku hanya ingin memberitahumu sesuatu. Tampaknya seseorang ingin menyerang keluarga Hoku baru-baru ini. He Miao baru saja mengambil alih kelompok He dan mungkin tidak punya cukup waktu untuk menangani hal-hal ini. Jadi izinkan aku bertanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Sikap He Zhao sangat berbeda dari sebelumnya. Ini pertama kalinya Chen Hao bertemu dengan seseorang yang bisa berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung. Untuk sementara, dia benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Banyak hal telah terjadi, baik itu pria parubaya yang datang untuk meminta keadilan pada siang hari ini atau penyerangan yang kita temui menjelang malam hari ini. Dari sudut pandang manapun, kita dapat melihat bahwa kelompoknya telah menjadi sasaran, bukan? Sudah agak terlambat untuk membicarakan hal-hal seperti itu sekarang. Chen Hao tidak tahu harus berkata apa tentang di balik layar He Zhao. He Miao, yang duduk di sofa, berkata dengan lemah, saya akan menangani urusan perusahaan. Mengenai penyerangan unsur-unsur yang melanggar hukum, dengan polisi dan Chen Hao, saya rasa tidak akan ada masalah besar, jadi Anda dapat yakin. Nada suaranya sangat datar, tidak peduli seberapa sopannya, itu mengungkapkan semacam perasaan menolak orang yang berada ribuan mil jauhnya. Mendengarkan apa yang dikatakan He Miao, Chen Hao benar-benar ingin memberinya 120 pujian. Namun, karena He Zhao berdiri di sampingnya, Chen Hao hanya bisa menekan pikiran ini kembali ke dalam perutnya. Sebagai seorang veteran, He Zhao percaya diri dalam menghadapi siapapun yang ditemuinya di lingkungan resmi atau pusat perbelanjaan. Namun, ketika dia datang ke He Miao, He Zhao seperti harimau yang menggigit kura-kura dan tidak punya cara untuk menggigit. Dalam keputusasaan, He Zhao harus memainkan kartu emosional lagi. Aku tahu bahwa kamu mungkin masih memiliki beberapa pendapat tentangku, tetapi kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar bermaksud baik dan tidak punya ide lain. Urusan orang tua itu sudah berlalu, jadi biarkan dia berlalu. Apakah kita masih seburuk sebelumnya? Seperti sebelumnya, He Miao menoleh untuk melihat He Zhao dengan tatapan memindai di matanya. Seperti kamu menyuruh He Ying untuk menggertakku. He Zhao tidak bisa mengatakan sepatah kata pun setelah memakan lalat, tetapi He Miao tidak bermaksud membiarkannya pergi. Melihat bahwa dia tidak berbicara, dia terus berkata, atau apakah itu seperti yang kamu lakukan kepada orang tuaku? Kalimat ini seperti menusuk ke dalam rasa sakit He Zhao. He Zhao tadi tampak bersalah, tetapi ketika He Miao mengatakan, ini, raut wajah He Zhao langsung berubah. He Miao, bagaimana bisa kau berkata seperti itu? Aku benar-benar minta maaf atas kematian orang ketiga, tetapi kematiannya benar-benar kecelakaan, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang bisa kulakukan agar kau percaya padaku? Apapun yang kau lakukan,
aku tidak akan percaya padamu. Menghadapi kemarahan He Zhao, He Miao bersikap santai dan sama sekali tidak memiliki beban psikologis. Mungkin ketidakpedulian He Miao telah membangunkannya. Sebelum He Miao melanjutkan, He Zhao menghela napas dalam-dalam, dan kemarahan di wajahnya tampak terpancar keluar bersama desahan ini. Kali ini aku hanya ingin memberitahumu bahwa jika kau butuh bantuan, beritahu saja aku, saya akan mencoba membantu Anda. Anda juga dapat bertanya kepada saya jika Anda tidak mengetahui apapun tentang perusahaan tersebut. Tidak, terima kasih atas bantuan Anda. Melihat He Zhao akan pergi, He Miao tidak bermaksud untuk berdiri dan menyuruhnya pergi. Ini adalah pekerjaan rumah He Miao. Tentu saja, Chen Hao tidak mudah diganggu, jadi dia harus berdiri dan menyuruh He Zhao pergi. Setelah He Zhao pergi, Chen Hao menutup pintu di belakangnya, dan alisnya hampir menyatu. Apa yang ingin dilakukan He Zhao? Sekarang sepertinya dia sama persis seperti sebelumnya. Bagaimana aku tahu itu? Berbicara tentang He Zhao, He Miao tidak pernah mengucapkan kata-kata yang baik. Topik ini jelas tidak cocok untuk dibahas lebih lanjut. Jadi sebelum suasana hati He Miao menjadi lebih buruk, Chen Hao mengubah topik pembicaraan dan berbicara tentang hal lain. Baru-baru ini, aku akan menemanimu, tetapi setelah bulan pertama, aku mungkin perlu melakukan perjalanan jauh, jadi kupikir sebaiknya kamu mencari beberapa orang untuk membantumu. Apa yang dikatakan Chen Hao bukan hanya sekadar perubahan topik. Yang dia katakan adalah dia ingin memberitahu He Miao rencananya dan membuatnya siap di dalam hatinya, karena dia tahu pikiran He Miao tentangnya, tetapi dia tidak ingin mengusiknya atau meminta maaf kepada Song Yaoyao, dan dia tidak ingin menangis seperti orang yang menangis ketika dia pergi. Keluar, kemana kamu pergi? Mungkin Amerika Serikat atau Inggris Raya. Aku tidak tahu detailnya, karena semuanya belum beres. Sejauh ini, aku hanya punya ide sederhana dan rencana khusus. Aku akan membicarakannya nanti. Apa yang disebut Chen Hao pergi keluar, sebenarnya, bukan karena hal lain. Setelah Adam dan Abraham pergi, Chen Hao punya ide ini, karena Chen Hao tidak akan pernah membiarkan mereka pergi, bukan untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri demi orang lain, terutama karena Dong Fang He dan Liu Cheng telah menyebutkan masalah ini kepadanya lebih dari sekali. Kerugian Adam dan Abraham sudah jelas, dan pengaruh mereka terhadap Huaxia telah terungkap. Bahkan jika mereka telah meninggalkan Huaxia sekarang, akan terlambat bagi mereka untuk meluangkan waktu mencari masalah dengan mereka jika mereka tidak membasminya. Sedangkan untuk dirinya sendiri, sebelum Chen Hao tahu bahwa Abraham sebenarnya adalah orangnya Adam, Abraham telah pergi ke desa Jianjia untuk mencari masalahnya. Dengan kata lain, Abraham tahu di mana orang tuanya berada. Chen Hao tidak dapat menjamin bahwa pihak lain tidak akan mengancamnya dengan orang tuanya. Untuk menghindari hal seperti itu, Chen Hao harus memulai terlebih dahulu dan membunuh mereka semua. Jika tidak, akan terlambat bagi pihak lain untuk menemukan orang tua mereka dan menyerang mereka. Terlebih lagi, Chen Hao tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Justru karena dua hal inilah Chen Hao selalu ingin membunuh mereka. Tetapi karena He Miao, Chen Hao tidak dapat melepaskan diri darinya sepanjang waktu. Ketika pihak He Miao stabil, Chen Hao akan pergi ke Adam dan Abraham. Untuk menyelesaikan tagihan, sebenarnya, masih terlalu dini untuk mengangkat masalah ini, tetapi untuk mengubah topik, Chen Hao hanya bisa membuangnya. Benar saja, ketika Chen Hao mengatakan bahwa dia akan pergi dalam waktu dekat, He Miao segera melupakan semua tentang He Zhao. Apakah kamu yakin ketika kamu pergi? Dengan takut-takut menanyakan kalimat seperti itu, He Miao seperti seorang gadis kecil yang akan dipisahkan dari mainan kesayangannya. Bahkan jika dia tidak menyerah, dia tidak dapat berubah. Melihat He Miao seperti ini, Chen Hao Dun tertawa. Aku sudah mengatakan semuanya, tetapi aku tidak yakin. Aku tidak akan pergi sebelum kamu tenang. Chen Hao bertanya dengan ragu-ragu, sebenarnya, kamu juga dapat menemukan seseorang yang benar-benar dapat membantumu. Bisakah aku mengurus hidupmu dan membantumu dengan pekerjaanmu? Bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Lebih baik tidak menemukan orang sepertiku yang malas dan tidak tahu apa-apa. Haha, tidak. Nada bicara He Miao menjadi semakin pelan. Dengan tatapan samar, He Miao melepaskan tangan Chen Hao dan naik ke atas. Aku istirahat dulu, dan kamu bisa tidur lebih awal. Chen Hao tetap di tempat yang sama, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Sepertinya apa yang dia katakan menyakiti hati He Miao. Namun,
Chen Hao tidak bermaksud menyesalinya. Rasa sakit yang lama lebih baik daripada rasa sakit yang sebentar. Daripada terus-terusan terjerat seperti ini, lebih baik segera selesaikan masalah ini. Chen Hao tidak ingin melihat He Miao dan Song Yaoyao berkonflik karena diri mereka sendiri, dan dia tidak ingin berada dalam dilema di antara mereka. Sejujurnya, He Miao benar-benar gadis yang baik. Jika kamu ingin menyalahkannya, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlambat mengenalnya. Memikirkan hal ini, Chen Hao merasa semakin tidak berdaya. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kotak rokok di sakunya. Begitu dia siap menyalakan rokok, api dari korek api tiba-tiba menyala. Biasanya, Chen Hao tidak peduli dengan hal sekecil itu. Hari ini, cahaya bulan terang dan jernih di luar. Dia berdiri di tempat yang sama dan tidak bergerak. Apa alasan ketidakpastian api itu? Tubuhnya menegang sejenak, tetapi Chen Hao tidak menunjukkannya. Dia terus menyalakan rokoknya seperti biasa dan mengisapnya dalam-dalam. Asap keluar dari mulut dan hidungnya dan menyebar di ruang tamu. Menatap asap yang segera menghilang, sudut mulut Chen Hao perlahan-lahan tenggelam. Dia memegang korek api tembaga murni di tangannya. Asap mengepul kemana-mana, dan sebatang rokok segera habis. Hanya memegang sedikit puntung rokok, Chen Hao berjalan perlahan ke teras Chaoyang. Namun, ketika dia pertama kali sampai di pintu balkon, dia sama lambannya seperti kucing. Chen Hao seperti harimau pemburu. Puntung rokok terlepas dari tangannya. Sasarannya adalah sudut balkon yang gelap yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya. Sebelum puntung rokok itu jatuh, seorang pria berpakaian tidur hitam bergegas keluar dari sudut yang gelap itu. Seluruh tubuhnya terbungkus kain hitam. Bahkan di matanya, ada potongan kain. Hanya 2 lubang seukuran mata yang digali. Setelah bergegas keluar dari kegelapan, pihak lain menyerang Chen Hao hampir tanpa berpikir. Ada sedikit cahaya di tinjunya, yang juga terbungkus kain hitam. Jika Anda tidak memperhatikan dengan saksama, Anda tidak akan pernah melihatnya. Namun, di mata Chen Hao, cahaya itu seperti bulan yang tergantung di langit malam, begitu jelas sehingga tidak dapat diabaikan. Begitu pihak lain itu muncul, dia meninju Chen Hao. Menghadapi serangan mendadak itu, meskipun Chen Hao sudah bersiap, dia tetap terkejut. Karena kecepatan pihak lain begitu cepat sehingga tidak memberi orang kesempatan untuk berpikir. Bahkan Chen Hao jarang bertemu musuh yang bergerak cepat seperti itu, jadi berapa banyak tindakan yang tampak tidak jelas. Namun, itu hanya lebih samar. Keterampilan bertarung itu telah lama terukir dalam pikiran Chen Hao. Ketika tinju lawan mendekati pipi Chen Hao, tubuh Chen Hao pendek dan lengannya terangkat. Sebelum tinju lawan jatuh, dia telah menangkis lengan lawannya. Kemudian dia membenturkan bahunya ke dada lawannya. Sebelum tinju pria berbaju hitam itu ditarik, tangan Chen Hao yang lain telah langsung menuju pinggang lawannya bersama angin. Kecepatannya pada dasarnya setinggi bahu, seperti melakukan 2 kerusakan di antara serangan. Namun, pihak lain benar-benar bukan lampu hemat bahan bakar. Sebelum serangan Chen Hao, pria berpakaian hitam itu sudah mulai mundur. Kedua orang itu terpisah satu sama lain dalam sekejap. Setelah mundur, Chen Hao memiliki kesempatan untuk mengamati pihak lain. Karena pakaian orang lain, Chen Hao tidak dapat melihat wajah orang lain dengan jelas, tetapi dari garis besarnya, dia secara kasar dapat melihat bahwa sosok orang lain itu adalah antara pria dan wanita. Mungkin agak ambigu, tetapi itu benar-benar antara pria dan wanita, dengan sosok wanita yang ramping dan sensitif, tetapi tinggi badannya jauh lebih tinggi daripada wanita normal, dan dadanya tidak terlalu bengkak. Selain itu, dari kontak tadi, kekuatan pihak lain jelas bukan yang bisa dimiliki wanita. Jadi sekarang Chen Hao sedikit bingung. Siapa pria di depannya ini? Pihak lain tidak memberi Chen Hao terlalu banyak waktu untuk berpikir. Sebelum Chen Hao memastikan identitasnya, dia sudah melewati sisi Chen Hao dengan langkah yang salah. Ketika dia lewat, dia mengubah tinjunya menjadi cakar dan mencakar tulang rusuk Chen Hao. Menghadapi gerakan seperti itu, Chen Hao langsung mundur ke belakang. Sejauh menyangkut ketebalan pakaian saat ini, cakar orang lain tidak menyebabkan banyak kerusakan pada tubuh. Tetapi saya tidak tahu mengapa, Chen Hao selalu merasa sedikit takut di dalam hatinya dan secara tidak sadar mundur dari belakang. Justru karena tindakan bawah sadar ini, ketika pihak lain bergegas ke sisi lain Chen Hao menyadari betapa bijaksananya tindakan bawah sadarnya.
Apa yang baru saja diperhatikan Chen Hao adalah bahwa cahaya di tangan orang lain menunjukkan bentuk yang tepat di bawah cahaya lampu. Bentuknya segitiga, tembus cahaya, sesuatu yang mirip dengan paku. Mungkin itu bukan paku, karena Anda dapat melihat beberapa benda biru terang di atasnya. Jika tertangkap, sangat sulit bagi Chen Hao untuk membayangkan apa yang akan terjadi. Siapa kamu sebenarnya? Wajah Chen Hao tenggelam, cara pihak lain, juga luar biasa. Baik itu dari luar untuk memasuki balkon dengan tenang, atau tangan yang penuh dengan kuku agresif, sama sekali bukan orang biasa yang bisa melakukannya. Orang yang menginginkan hidupmu, suara pihak lain bukanlah suara aslinya. Ketika suara synthesizer elektronik keluar, sempoa kecil Chen Hao tampaknya kosong. Siapa lagi yang bisa dimiliki orang yang diperlengkapi dengan baik dan tak terduga selain sarang serangga? Chen Hao awalnya bermaksud menilai apakah pihak lain itu laki-laki atau perempuan dari suara pihak lain. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga sangat perhatian. Sebelum dia datang, dia berurusan dengan suara itu. Jangan berpikir bahwa ide Chen Hao tidak penting. Ada perbedaan besar antara pembunuh pria dan wanita dalam cara berperilaku. Jika Chen Hao dapat mengetahui apakah pihak lain adalah pria atau wanita pada akhirnya, itu pasti akan lebih mudah dalam pertempuran berikutnya. Namun, karena ide ini tidak dapat diwujudkan, Chen Hao secara alami tidak akan terlalu peduli. Matanya sedikit menyipit, dan jari-jarinya tidak dapat ditekuk dan diregangkan. Jika Feng Dazuang atau Lao San melihat tindakan kecil Chen Hao, itu pasti seberapa jauh dia berlari, karena setiap kali Chen Hao melakukan tindakan kecil seperti itu menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang membunuh di dalam hatinya. Chen Hao mengembangkan kebiasaan kecil seperti itu ketika dia berada di pulau terpencil, tetapi kemudian dalam karirnya sebagai tentara bayaran, dia diberitahu beberapa kali oleh tukang, dan Chen Hao membocorkannya. Namun, ketika pihak lain begitu diam-diam datang ke villa, Chen Hao hampir tidak dapat mengendalikannya, sekali lagi melakukan tindakan kecil seperti itu. Sama seperti alasan mengapa Chen Hao ingin membunuh Adam dan Abraham, yang paling dibenci Chen Hao dalam hidupnya adalah musuh-musuhnya menyerang teman-teman atau kerabatnya. Pria berpakaian hitam pembunuh dari sarang serangga telah melanggar yang pertama. Oleh karena itu, niat membunuh Chen Hao menyebar tak terkendali. Di matanya yang sedikit menyipit, ada niat kuat untuk membunuh. Tampaknya saat berikutnya, Chen Hao akan saling mencengkeram tenggorokan dan mencekik mereka. Saatnya meninggalkanmu, kata terakhir. Berdiri tegak, jari-jari Chen Hao, klik, klik terus-menerus berdering. Sambil berpikir tentang cara memaksa pihak lain untuk meninggalkan villa, Chen Hao menekan dorongan di lubuk hatinya. Lebih baik kau simpan sendiri kata-kata terakhir itu. Kata-kata Chen Hao mungkin telah menyentuh nasib buruk pihak lain. Synthesizer elektronik tidak dapat mendengar suka dan duka pihak lain, tetapi ketika pihak lain bergegas langsung, Chen Hao mengerti bahwa pihak lain juga marah. Tapi itu yang terbaik, bukan? Ketika seseorang marah, meskipun itu sangat berbahaya, tetapi pada saat yang sama, ia akan bingung dan mengarah pada penilaian berbagai hal, karena pihak lain muncul terlalu tiba-tiba. Chen Hao tidak memiliki pemahaman tentang pihak lain. Jadi ketika bertarung, Chen Hao tampak lebih atau kurang terkendali, dan ia selalu tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun Chen Hao dapat memastikan bahwa ia tak terkalahkan dalam proses pertarungan dengan pihak lain, ini bukanlah yang diinginkan Chen Hao. Yang benar-benar ingin dilakukan Chen Hao adalah menjatuhkan pihak lain, tidak seperti sekarang. Pihak lain bergegas maju, dan kuku dengan cahaya biru terang di tangannya seperti sabit kematian. Jika ia ceroboh, ia mungkin tergores, dan hasil setelah goresan itu bukanlah yang ingin dilihat Chen Hao. Oleh karena itu, ketika Chen Hao dan musuhnya, pikiran pertama adalah bagaimana menghindari cedera mereka sendiri pada saat yang sama untuk saling menyakiti. Namun, ide Chen Hao belum terwujud, karena lawannya bukanlah lawan yang mengalami kerusakan otak yang ditemui Chen Hao sebelumnya. Ia adalah pembunuh dari sarang serangga. Bahkan hingga saat ini, Chen Hao tidak tahu dia adalah pembunuh tingkat berapa. Namun, dari cara pihak lain itu jelas bukan ulat atau bahkan kupu-kupu. Jika tebakan Anda benar, pihak lain itu kemungkinan besar adalah laba-laba atau makhluk tingkat yang lebih tinggi. Ide ini tidak lama ada di benak Chen Hao. Pria itu datang ke Chen Hao seperti macan tutul yang lentur, mencengkeram tangannya dengan cakar yang memancarkan cahaya biru. Ketika tubuh Chen Hao tenggelam, dia menghindari serangan itu terlebih dahulu,
lalu menendang perut lawannya. Tentu saja, serangan seperti itu tidak dapat membahayakan lawan, tetapi yang dibutuhkan Chen Hao bukanlah gerakan untuk mengalahkan musuh. Tubuh Chen Hao dengan cepat mundur untuk menghindari serangan Chen Hao. Sebelum pihak lain memiliki pijakan yang kuat, Chen Hao bergegas keluar lagi. Di bawah dampak Chen Hao, pihak lain terpaksa mundur lagi dan lagi. Ketika dia berdiri, dia telah kembali ke balkon lagi. Turun ke sini, kamu. Ketika pihak lain hanya berdiri di balkon, Chen Hao melemparkan piring ke atas meja. Ketika pihak lain menghindar, Chen Hao bergegas di depan pihak lain dan menghantamkan tinjunya ke pintu di depan wajah pihak lain. Pada saat ini, fleksibilitas tubuh si pembunuh mencerminkan keunggulan mutlak. Itu jelas merupakan serangan yang licik, tetapi bagi si pembunuh, itu seperti serangan yang paling umum, dan itu tidak akan membawa dampak apapun. Namun, kekuatan Chen Hao yang dahsyat memaksa lawan untuk menjauh sejauh 3 kaki dan memukulnya kembali dengan satu pukulan. Chen Hao melompat dari balkon dan keluar ke halaman. Dia tidak perlu khawatir bahwa He Miao, yang sedang beristirahat, akan melihatnya. Jadi tentu saja, serangannya lebih ganas. Dibandingkan dengan keganasan Chen Hao, lawan tampaknya tidak memperhatikan Chen Hao sama sekali. Sebaliknya, dia terus melihat ke dalam villa. Tidak ada orang lain selain He Miao di villa sekarang. Pihak lain telah melihat ke lantai atas sepanjang waktu, dan pikiran mereka secara alami terungkap. Sudah sejauh ini, pihak lain tidak menyerah untuk mencari masalah He Miao. Perasaan jengkel muncul di hatiku. Serangan Chen Hao lebih ganas. Namun, dalam serangan Chen Hao, pihak lain seperti karang di laut. Tidak peduli apapun angin dan ombaknya, aku tidak akan bergerak. Dalam serangan Chen Hao, pihak lain hampir mengembangkan kebugaran fisik mereka secara ekstrim. Dalam serangan Chen Hao, pihak lain mampu menghindari serangan Chen Hao setiap saat. Meskipun mereka sedikit lebih buruk setiap saat, mereka selalu dapat menghindari serangan Chen Hao. Namun, masalahnya juga ada di sini, meskipun pihak lain selalu dapat menghindari serangan Chen Hao, tetapi di bawah serangan Chen Hao yang ganas, ia tidak dapat menemukan kesempatan untuk melawan. Siapa Chen Hao? Pada awalnya, di pulau terpencil organisasi neraka, satu orang membantai semua orang di pulau itu. Kemudian, setelah sekian lama menjadi tentara bayaran, kebugaran fisik dan kesadaran bertarung Chen Hao telah lama tidak menyadari untuk meninggalkan orang-orang biasa itu. Oleh karena itu, ketika Chen Hao memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, pihak lain tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Akibatnya, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya, dan saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Pertarungan terhenti. Segalanya tampaknya terus berlanjut seperti ini. Tanpa campur tangan kekuatan eksternal, hal itu dapat terus berlanjut seperti ini sampai salah satu dari mereka kelelahan. Sebelum semuanya mencapai titik itu, pembunuh berpakaian hitam tidak tahan. Ketika Chen Hao menghantam sisi lain dengan siku, pembunuh berpakaian hitam itu tiba-tiba melakukan gerakan yang sama sekali tidak masuk akal. Seluruh orang itu langsung berjongkok, awalnya akan menghantam siku rusuk sisi lain, tetapi mengenai bahu sisi lain. Dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya, daya tahan tekanan bahu juga sangat kuat. Siku ditembakkan ke bahu sisi lain, dan tubuh sisi lain sedikit bergetar. Kemudian, dengan kekuatan ini, tubuh berbalik ke arah yang berlawanan. Sebelum menyentuh tanah, tinju sisi lain telah diayunkan ke arah pergelangan kaki Chen Hao. Biru muda, hanya dengan melihatnya saja dapat mendeteksi bahaya kuku-kukunya yang dengan tidak sopan mencengkeram pergelangan kaki Chen Hao. Sebenarnya, bagian seperti itu tidak akan diterima oleh kedua belah pihak dalam banyak kasus, karena itu bukan bagian yang fatal, dan bahkan jika terluka, itu tidak akan membawa terlalu banyak dampak pada pertempuran. Chen Hao tidak menyangka pihak lain akan melakukannya. Dalam keadaan linglung, dia melihat bahwa serangan pihak lain akan jatuh di pergelangan kaki Chen Hao. Pada saat kritis ini, Chen Hao melakukan gerakan yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Dia saling berpegangan dengan kedua tangan dan melompat dengan kedua kaki, menunjukkan keadaan kepala di bawah dan kaki di atas. Perilaku seperti ini sangat sering muncul dalam banyak tarian hip-hop, tetapi dalam pertarungan hidup dan mati, pembunuh berpakaian hitam benar-benar pertama kali melihatnya. Bagaimanapun, serangan pembunuh berpakaian hitam jatuh ke udara, sementara Chen Hao saling berpegangan dengan kedua tangan. Setelah bertahan di udara selama sekitar 1 detik, dia jungkir balik dan minum,
lalu dia saling berpegangan dan melemparkannya keluar. Setelah melemparkannya, dia berdiri diam dan melihat tangannya. Chen Hao sedikit tertegun. Pembunuh berpakaian hitam yang dilempar Chen Hao telah menyesuaikan bentuk tubuhnya di udara, dan jatuh dengan mantap ke tanah dalam posisi jongkok. Lembut, melihat tangannya, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Sejak lawannya muncul, dia telah dibungkus dengan pakaian hitam. Tentu saja, Chen Hao tidak dapat melihat identitas lawannya. Namun, ketika Chen Hao menyerang tadi, dia secara tidak sengaja menekan tangannya di dada lawannya. Sentuhan lembut itu jelas bukan sesuatu yang mungkin dimiliki pria. Bahkan jika Anda tidak dapat melihatnya dari luar, ketika Anda benar-benar merasakannya, Anda dapat dengan mudah merasakan perbedaan antara dada orang lain dan pria itu. Dengan kata lain, apakah itu seorang wanita? Perilaku Chen Hao tadi tidak diragukan lagi benar-benar membuat marah pembunuh berjas hitam itu. Berjongkok 3 meter jauhnya, mata Chen Hao hampir meledak karena api. Tidak tahu mengapa, Chen Hao secara tidak sadar memiliki semacam dorongan untuk mundur. Mungkin karena hal semacam ini benar-benar memalukan, jadi ketika pihak lain melihatnya, wajah Chen Hao tiba-tiba menjadi tidak wajar. Baiklah, pertama-tama, aku tidak bermaksud begitu. Pihak lain tidak berbicara, perlahan-lahan mengeluarkan 2 pisau pendek dari belakang. Bila pisau itu di bawah sinar bulan melawan cahaya dingin, Chen Hao melangkah mundur, wajahnya yang malu dengan cepat menghilang. Bahkan jika dia saling memegang dada, Chen Hao tidak melupakan identitas di antara mereka. Rasa malu di antara keduanya berlangsung kurang dari 3 detik. Pembunuh berpakaian hitam, atau lebih tepatnya pembunuh wanita berpakaian hitam, bergegas maju lagi. Namun kali ini, pihak lain tidak langsung bergegas ke Chen Hao, tetapi bergegas ke villa dari samping, jelas apa yang ingin mereka lakukan. Melihat satu sama lain ingin memasuki villa, Chen Hao juga berbalik untuk mencegat. Di bawah balkon, mereka saling bertikai lagi. Di antara tinju dan kaki, setiap serangan dengan keyakinan untuk saling membunuh, terdengar suara tumpul, mungkin gerakan di luar mengejutkan He Miao yang siap tidur. Mendorong jendela di lantai 2, He Miao dengan keraguan di wajahnya sedikit menjulurkan kepalanya keluar. Ketika dia melihat Chen Hao, He Miaogang ingin bertanya kepadanya apa yang sedang dia lakukan. Tiba-tiba, suara udara pecah terdengar. Mundur. Chen Hao mendorong kembali lagi, menoleh dan meraung. Takut dengan sikap Chen Hao, He Miao tanpa sadar mundur selangkah. Belati pendek itu menggesek api di samping tempat tidur dan kemudian jatuh ke tanah. Baru saja lega, pembunuh wanita berpakaian hitam itu telah menyerbu dengan tusukan miring, dan belati di tangan lainnya menusuk ke arah arteri Chen Hao. Dia diam, tetapi dengan mesin pembunuh yang paling mematikan. Menyadari bahayanya, Chen Hao segera mundur. Sebelum serangan, dia telah mundur jauh. Di belakangnya ada villa. Chen Hao menarik napas dalam-dalam, matanya sedikit menyipit. Taktik pihak lain sedikit di luar dugaan Chen Hao, tetapi Chen Hao tidak bermaksud untuk bergeming, karena dia tahu bahwa begitu dia memiliki ide untuk bergeming, pihak lain akan memanfaatkan kesempatan untuk memberikan serangan yang paling mematikan. Ada apa? Pertanyaan gugup He Miao datang dari ruangan, sementara Chen Hao saling menatap dengan saksama. Untuk beberapa saat, He Miao benar-benar tidak dapat menjelaskan. Cari bantuan. Chen Hao mengambil inisiatif untuk menyerang sebelum dia kehilangan suaranya. Sekarang He Miao sudah bangun, dia tidak perlu bersembunyi. Selama dia dapat saling menahan dan menunggu seseorang datang, pembunuh wanita berpakaian hitam itu tidak akan terpisahkan. Namun, jika Anda ingin memikirkannya, itu tidak terlalu sulit untuk dilakukan. Pembunuh wanita jelas berada di atas level laba-laba pembunuh sarang serangga. Karena Chen Hao pernah bertarung dengan pembunuh tingkat laba-laba sebelumnya, dan bahkan saling membunuh, Chen Hao juga memiliki penilaian sederhana tentang identitas pihak lain setelah bertarung dengan pembunuh wanita berpakaian hitam untuk waktu yang lama. Sementara sepenuhnya waspada, Chen Hao memiliki ide lain dalam benaknya. Siapa di bumi yang dapat mengundang pembunuh senior sarang serangga? Tampaknya orang yang memerintahkan pembunuh wanita berpakaian hitam untuk datang ke sini bertekad untuk membunuh He Miao. Pembunuh tak dikenal ini jelas merupakan peran yang teliti. Meskipun ia masih bertarung melawan Chen Hao, perhatiannya terfokus pada He Miao, yang berada jauh dari villa. Dalam jarak pendek kurang dari 10 meter, tampaknya pembunuh wanita itu tidak dapat diblokir sepenuhnya. Chen Hao belum mengejar pembunuh itu,
tetapi pihak lain berada dekat dengan lokasi villa. Karena efek pencahayaan villa, jendela di lantai 2 villa itu sangat rendah. Hanya dengan sekali lari dan sekali lepas landas, ia berhasil meraih tepi jendela. Jadi ketika pihak lain mendekati villa, Chen Hao sangat gugup hingga hampir tersedak. Ia tidak berani berhenti sama sekali. Ia melangkah maju dan berlari menuju villa, berharap dapat menghentikan pihak lain sebelum ia tiba di villa. Cepat turun. Sebelum pihak lain bergegas ke lantai 2 villa, Chen Hao mulai berteriak. He Miao, yang sedang bersiap untuk beristirahat, mendengar teriakan Chen Hao dan berlari turun tanpa berpikir. Hanya dalam beberapa detik, pembunuh wanita itu telah tiba di jendela. Pengingat Chen Hao sangat tepat waktu. He Miao turun ke bawah. Bahkan jika dia bergegas naik lagi, itu tidak berguna. Dia segera berbalik untuk menyerang Chen Hao lagi. Pertarungan antara kedua pria itu sudah dekat. Dengan pertarungan tadi, Chen Hao memiliki sedikit pemahaman tentang kekuatan pembunuh wanita itu. Jika dia bertarung lagi, dia setidaknya tahu apa yang harus dilakukan. Namun, pembunuh wanita itu telah menatap He Miao, yang telah membawa banyak kendala bagi Chen Hao. Jika Chen Hao ceroboh, He Miao mungkin berada dalam bahaya. Oleh karena itu, bahkan jika Chen Hao memiliki kekuatan untuk membunuh pihak lain, keselamatan He Miao harus diperhatikan setiap saat. Dia juga sangat kaku dan tidak dapat mengerahkan seluruh kekuatannya. Situasi ini hanya berlangsung selama beberapa menit. Tepat ketika pembunuh wanita itu hendak menyerbu ke dalam villa, terdengar suara tembakan. Pintu kayu itu segera ditembus dan sebuah lubang besar terbuka. Dengan suara tembakan, pembunuh wanita itu terhuyung mundur, dan darah di pahanya mengalir keluar seperti uang. Melihat ini, Chen Hao hampir bisa menebak sesuatu. He Miao membuka pintu dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat, terengah-engah dan berkeringat. Pembunuh wanita itu jelas tidak menyangka bahwa He Miao akan melakukan hal seperti itu. Matanya penuh dengan pandangan yang tidak dapat dipercaya. Terhuyung mundur 2 langkah, cedera paha, baginya, sama sekali bukan kabar baik, dan Chen Hao akan memanfaatkan kesempatan yang diperoleh dengan susah payah ini, dengan cepat melangkah maju, ingin saling memberikan pukulan yang fatal, tetapi sebelum tembakan, biarkan Chen Hao juga tidak dapat memikirkan sebuah adegan. Pembunuh wanita itu menoleh dan menatap Chen Hao. Kemudian dia memotong lehernya dengan belati yang tersisa. Baru saja belati lain bahkan menusuk hampir setengah dinding, di hadapan kulit yang lemah, hampir membuat lubang di tempat, darah tanpa uang, hua-hua, mengalir keluar. Chen Hao menyaksikan masing-masing jatuh, tubuh menimbulkan semburan debu. Darah dari tubuhnya segera membasahi tanah di dekatnya. Chen Hao dan He Miao saling memandang, dan mereka terkejut dan bingung oleh mata masing-masing. Suasana hati ini segera dikesampingkan oleh Chen Hao. Jika pihak lain terus hidup, He Miao harus segera dibunuh. Pada akhirnya, selama Chen Hao memanfaatkan kesempatan itu, He Miao pasti akan membunuh pihak lain. Yang tidak diharapkan Chen Hao adalah bahwa pembunuh wanita itu begitu tegas dan menyadari bahwa He Miao tidak akan pernah terbunuh lagi. Dia menyeka lehernya di tempat dan tidak ragu sama sekali. He Miao belum pernah melihat pemandangan seperti itu, sedikit tertegun, tetapi segera rileks. Serangan pembunuh wanita itu membuatnya gugup sejak awal. Sekarang setelah pembunuhnya mati, He Miao secara alami rileks. Pistol polisi jatuh ke satu sisi, membuat suara tumpul. Baru saja, pistol inilah yang melukai pembunuh wanita itu melalui pintu, secara tidak langsung menyebabkannya bunuh diri. Peluang pihak lain untuk bertahan hidup semakin kecil. Chen Hao akhirnya berjalan ke sisi lain dan mengangkat topeng di wajahnya. Hanya ada seorang wanita biasa dan berbeda di bawah. Mungkin dia tidak setua He Miao, tetapi dia bisa bertarung dengan Chen Hao dan hampir membunuh He Miao di bawah perlindungan Chen Hao. Siapa pria ini? He Miao dengan cepat menyesuaikan suasana hatinya dan mengambil pistol itu. He Miao menatap wanita yang sudah mati di tanah. Selain kebingungan, ada lebih banyak kepanikan di wajahnya. Namun, itu sangat normal. Bayangkan saja, siapa yang tidak akan takut ketika menghadapi ancaman kematian. Sebaliknya, kinerja He Miao sangat baik dibandingkan dengan yang lain, dan keberuntungannya tampaknya baik. He Miao dapat memukul paha pembunuh wanita itu melalui pintu. Namun, yang membuat Chen Hao sedikit bingung adalah mengapa pihak lain bunuh diri dengan begitu tegas. Dalam kasus tadi, pembunuh wanita itu masih bisa melarikan diri, tetapi peluangnya lebih besar,
tetapi pihak lain tetap bunuh diri secara langsung, yang membuat orang-orang sangat bingung. Aku tidak tahu. Setelah menggelengkan kepalanya, Chen Hao menyangkal saling mengenal, dan kemudian memberitahu He Miao tentang bunuh diri pembunuh wanita itu. Jelas bahwa He Miao bingung tentang ini, dan dia bahkan tidak tahu sebanyak Chen Hao. Kemunculan pembunuh wanita mengingatkan Chen Hao bahwa bahkan jika He Miao telah mengambil alih kelompok He, itu tidak berarti He Miao benar-benar dapat mengendalikan kelompok He. Pembunuh wanita tidak akan pernah datang ke sini tanpa mengetahuinya. Dengan kata lain, pihak lain diundang dengan harga tinggi. Mampu membayar harga tinggi, tetapi juga untuk menghubungi organisasi sarang. Pembunuh He Miao jelas bukan orang biasa. Masalah ini segera ditangani oleh keluarga He. Dengan kekuatan keluarga He, masalah ini dapat ditangani dengan tenang. Tidak ada yang tahu, segalanya tampaknya kembali normal lagi, setidaknya dalam periode waktu berikutnya. Seperti dugaan Chen Hao, He Miao memang diam-diam bertindak sebagai ketua dewan direksi untuk jangka waktu tertentu di minggu berikutnya, seperti yang dilakukannya. Bahkan Chen Hao dapat melihat bahwa He Miao seperti boneka. He Miao ditempatkan di posisi ketua dewan direksi dan sibuk dengan urusan perusahaan setiap hari. Namun, dari sudut pandang Chen Hao, seluruh perusahaan seperti apakah He Miao hadir atau tidak. Tetapi He Miao tampaknya tenggelam dalam pekerjaan seperti itu, sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari jenderal, sama sekali tidak menyadari masalah ini. Baru saja keluar dari bulan pertama, Chen Hao menerima pesan dari luar negeri. Malam itu, Chen Hao menemukan He Miao. Melihat He Miao duduk di sofa dengan wajah lelah, kebencian di hati Chen Hao menghilang tanpa disadari. Apakah kamu tidak merasa lelah? He Miao dengan lembut duduk di sebelahnya, dengan tangannya yang besar di pelipisnya, dan terus mengusap dan memijat. Aku rasa kehidupan seperti ini tidak cocok untukmu. Kalau tidak aku akan pergi ke pamanmu dan meminta mereka untuk membantumu sesuai dengan apa yang akhirnya dikatakan orang tua itu kepadamu. Petik 2. Sebelum Chen Hao selesai berbicara, He Miao langsung menyela. Kelompok He adalah hal terakhir yang ditinggalkan kakekku untukku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya untuk menghancurkan mereka. Sekarang He Miao tidak lagi kasar, tetapi lebih keras kepala. Chen Hao tidak memiliki penjelasan apapun tentang apa yang dikatakan He Miao. Gerakan tangannya yang konstan dan putaran matanya yang konstan tampaknya menunjukkan bahwa hati Chen Hao juga tidak tenang sekarang. Mungkin berita yang diterima Chen Hao sebelumnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman, yang menyebabkan pertukaran tadi. Namun, pertukaran tadilah yang membuat ketegasan He Miao secara langsung menghilangkan pikiran Chen Hao. Chen Hao selalu hanya memiliki dua rencana. He Miao diminta untuk melepaskan gagasan tinggal di sini. Ini adalah rencana pertama. Rencana kedua lebih keras. Bahkan Chen Hao tidak mau melakukannya. Dengan perkembangan keadaan, Chen Hao tampaknya hanya memiliki jalan ini. Dalam keputusasaan, Chen Hao hanya bisa menepuk bahu He Miao. Baiklah, aku akan mengurusnya. Kalimat sederhana tampaknya seperti komunikasi normal, tidak peduli bagi He Miao atau Chen Hao. Itu adalah kalimat yang sangat sederhana. Namun, He Miao mendengar beberapa perasaan yang berbeda dari kalimat ini. Seperti yang dikatakan Chen Hao, niat awalnya tidak sesederhana kelihatannya. Apa yang ingin kamu lakukan? He Miao, dengan wajah lelah, tiba-tiba menjadi gugup. Dia berdiri dengan panik dan menatap Chen Hao. Chen Hao tersenyum tipis, dengan ekspresi kasar di wajahnya. Untuk melakukan sesuatu yang aku sukai. Mungkin kamu tidak menyukainya. Nada bicara Chen Hao adalah yin-yang dan aneh. He Miao menatap mata Chen Hao. Ketegangan di antara keduanya langsung menghilang. Chen Hao juga tertawa, lihat, kamu gugup. Tidak apa-apa, itu hanya lelucon. Mari kita istirahat lebih awal. Bukankah kamu harus bekerja besok? Kamu juga harus istirahat lebih awal. Akhir-akhir ini, kamu selalu mengikutiku. Kamu juga pasti sangat lelah. Mengetahui bahwa Chen Hao sedang bercanda, He Miao secara alami meletakkan batu besar di hatinya. Akhir-akhir ini, seperti yang dikatakan Chen Hao, dia benar-benar lelah, meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Setelah menggelengkan kepalanya, He Miao akhirnya bangun. Sebelum naik ke atas untuk mandi, He Miao melihat He Miao, yang masih duduk di sofa. Dia ingin mencium Chen Hao, tetapi saat Chen Hao menoleh, He Miao tersipu dan berlari mendekat. Melihat He Miao yang panik, Chen Hao menyerah sambil tersenyum. He Miao dulu sederhana,
tetapi sekarang dia harus sibuk dengan perusahaan. Di permukaan, dia tampak menjadi jauh lebih dewasa, tetapi dalam analisis akhir, He Miao masih gadis kecil yang sederhana seperti dulu. Beberapa hal, biarkan He Miao tahu mungkin tidak apa-apa, tetapi beberapa hal, lebih baik tidak memberitahu gadis kecil seperti itu. Misalnya, apa yang ingin dilakukan Chen Hao selanjutnya? Mungkin sudah waktunya, aku ingin melihat siapa yang punya begitu banyak uang dan energi. Sebenarnya, ketika He Miao menjalani hidup sederhana, mengulang hari demi hari tanpa ide baru, Chen Hao telah membantunya menghadapi 4 gelombang dan hampir 15 pembunuh. Semua orang adalah pembunuh sarang serangga. Dari pembunuh betina terakhir tingkat kadal, hingga serangga, hingga harimau, semua pembunuh dari semua tingkat telah keluar. Chen Hao hampir terbalik di selokan ketika dia menjadi pria besar, bahkan tingginya lebih dari 2 meter, tetapi tidak ada pembunuh tingkat harimau yang berat sama sekali. Jika dia tidak menemukan batu bata bermata 3, Chen Hao akan dipukul kepalanya dengan tongkat bisbol. Saya tidak ingin berbicara lebih banyak tentang pembunuh tingkat antek lainnya. Singkatnya, jumlah pembunuh yang tak ada habisnya hampir membuat Chen Hao memeras otaknya. Terlebih lagi, dia harus menyembunyikannya dari He Miao. Ini adalah titik yang paling merepotkan. Dan berita asing membuat Chen Hao benar-benar menyerah pada gagasan untuk terus terlibat dengan para pembunuh itu. Karena gagasan ini, Chen Hao hanya melakukan satu hal dalam setengah jam berikutnya. Apa yang ingin kamu lakukan? He Zhao yang baru saja membuka pintu, mendapati Chen Hao sedang duduk di bar kecil di ruang tamu untuk pertama kalinya. Ekspresinya muram dan hampir meneteskan air mata. He Zhao tidak pernah menyangka Chen Hao akan muncul di rumahnya. Tidak ada, aku hanya ingin meminta informasi. Tidak ada yang ingin kulakukan. Tidak perlu takut. Dengan lambaian tangannya, Chen Hao tidak peduli, seolah-olah sikap He Zhao tidak akan membawa dampak apapun. Mungkin penampilan Chen Hao sangat tidak mengancam, jadi setelah penjelasan sederhana, He Zhao terbebas dari kegugupannya. Sambil melambaikan tangan untuk membiarkan pengawal di pintu mundur, He Zhao berjalan ke arah Chen Hao, menuangkan segelas anggur, dan menatap Chen Hao dengan ragu. Jelas, dia tidak mengerti mengapa Chen Hao kembali ke sini, dan tidak ada jejaknya. Kau tahu, sejak insiden lelaki tua itu, keamanan area villa di rumah lama He telah ditingkatkan lebih dari sedikit. Meskipun Chen Hao dapat dengan bebas masuk dan keluar dari area villa, bukan hak Chen Hao untuk dengan bebas masuk dan keluar dari villa orang lain. Lalu, apa yang perlu kamu tanyakan padaku? Sejak perselingkuhan He Miao, He Zhao tidak pernah menghubungi Chen Hao lagi. Ketika Chen Hao muncul kembali di depan He Zhao secara alami sangat bingung. Suasana di lapangan tampaknya harmonis, namun, ketika suasananya sangat harmonis. Kata-kata Chen Hao secara langsung memecah suasana harmonis di lapangan. Bagaimana kamu menemukan sarangnya? Apa? Tangan He Zhao tiba-tiba mengencang sedikit, sementara wajah Chen Hao acuh tak acuh, sama seperti He Zhao baru saja bertanya apakah dia sudah makan malam di malam hari. Tidakkah kau mendengarku? Aku berkata, bagaimana kau menemukan organisasi sarang itu? Nada bicara Chen Hao sangat hambar dan sangat hambar. Pada saat ini, He Zhao menyadari bahwa dia tidak tahu kapan dia mengganti pakaiannya dengan setelan jas yang pantas. Dalam kesan He Zhao, ketika dia melihat Chen Hao, dia selalu tampak seperti pedagang kaki lima yang sederhana, bahkan kurang dari 500 yuan. Namun, sekarang pakaian Chen Hao tidak dapat dibeli dengan harga 500 yuan. Hanya sepasang sepatu yang dikenakan Chen Hao, yang merupakan merek yang dikenal He Zhao. Sepatu termurah harganya 3.000 yuan. Kulit buaya murni buatan tangan tidak hanya nyaman dipakai, tetapi juga merupakan simbol identitas. Semua sepatu seharga ini, belum lagi setelan jasnya. He Zhaozhen tidak dapat membayangkan bahwa seorang anak laki-laki miskin di pedesaan, dari mana dia bisa mendapatkan begitu banyak uang untuk membeli setelan jas yang begitu mewah. Aku lebih penasaran, daripada apa yang kamu katakan tentang sarang serangga. Di mana kamu mendapatkan setelan jas seperti itu? Sambil menunjuk sepatu Chen Hao dan pakaian Chen Hao, He Zhao tidak menjelaskannya dengan jelas, tetapi maksudnya sangat jelas. Apa yang dilakukan Chen Hao hingga mendapatkan uang sebanyak itu? Seperti yang kita semua tahu, Chen Hao baru-baru ini tinggal bersama He Miao, dan He Miao baru saja menguasai kelompoknya. Itu sepertinya bukan intinya, bukan?
Chen Hao penuh dengan garis-garis hitam. Dia datang untuk membahas organisasi sarang serangga dengan sangat serius. Akibatnya, He Zhao datang ke sini untuk membahas pakaiannya. Tidak, aku hanya ingin tahu. Karena kamu tidak ingin membicarakannya, lupakan saja. Ekspresi acuh tak acuh He Zhao mengangkat bahunya. Karena sarkasme He Zhao yang biasa-biasa saja, suasana seluruh lapangan berubah dan menjadi sangat malu. Bahkan Chen Hao tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Sebenarnya, seperti yang dikatakan Chen Hao kepada He Miao sebelumnya, melakukan sesuatu yang dia sukai, Chen Hao lelah untuk terus bersikap pasif. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan menemukan orang yang telah membayar sarang serangga kepada pembunuh bayaran untuk membunuh He Miao. Pria ini jelas berasal dari keluarga He, dan hanya keluarga He yang punya cukup alasan dan dalih untuk membunuh He Miao, sehingga mereka punya kesempatan untuk terus berjuang demi kelompok He. Itu hanya tebakan. Sejauh ini, Chen Hao tidak tahu siapa yang memulainya. Dilihat dari tebakan Chen Hao, He Zhao kemungkinan besar yang memulainya. Jadi setelah dia meninggalkan rumah lamanya, Chen Hao langsung datang ke sini. Berdandan untuk membunuh orang. Ini adalah niat awalnya datang ke sini, tetapi karena sarkasme He Zhao menyebabkan tindakan Chen Hao langsung terhalang, yang membuat Chen Hao tidak menyangka. Dia memegang dahinya tanpa daya. Meskipun Chen Hao ingin mencekik leher He Zhao dan menekannya ke dinding, dia bertanya kepadanya dengan wajah galak apakah dia mengirim pembunuh itu untuk membunuh He Miao, tetapi Chen Hao tidak melakukan itu sama sekali. Bahkan jika He Zhao dipaksa sekarang, hasilnya mungkin tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Namun, tentu saja, hal itu tidak dapat dilakukan seperti ini. Mengenai apa yang dikatakan He Zhao, meskipun He Zhao tidak mengakui bagaimana dia menemukan organisasi sarang serangga, Chen Hao memperhatikan detail kecil dalam kata-kata He Zhao. Mungkin He Zhao bahkan tidak menyadarinya. Yaitu, ketika Chen Hao bertanya kepada He Zhao bagaimana cara merekrut organisasi sarang serangga, He Zhao tidak mengajukan keraguan apapun, dia juga tidak bertanya kepada Chen Hao apa organisasi sarang serangga itu, tetapi secara tidak sadar menyimpang dari topik. Dengan kata lain, He Zhao sebenarnya tahu tentang organisasi sarang serangga. Ketika Chen Hao menyebutkannya, pihak lain secara tidak sadar mengalihkannya ke topik lain. Selain itu, Chen Hao tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Chen Hao harus memberi acungan jempol kepada rubah tua semacam ini. Tetapi itulah akhirnya, karena Chen Hao benar-benar tidak memiliki kesabaran untuk terus menghabiskan waktu dengan orang ini. Aku datang ke sini hanya untuk menanyakan satu hal. Bagaimana kamu bisa sampai ke sarang itu? Jari-jarinya memainkan cangkir peluru kecil, senyum di wajah He Zhao berangsur-angsur menghilang, dan sudut mulutnya yang terangkat juga perlahan turun. Kamu belum selesai. Sejujurnya, ada beberapa hal yang bisa kamu sentuh, tetapi ada beberapa hal yang aku sarankan untuk tidak kamu sentuh, karena kamu tidak pernah tahu hasil dari menyentuhnya. Pada saat ini, He Zhao akhirnya berbicara dengan Chen Hao. Nada bicaranya tidak bagus, yang menunjukkan rasa tidak senang yang kuat. Tampaknya He Zhao berharap untuk mengusir Chen Hao dengan ancaman. Namun, yang paling tidak ditakuti Chen Hao adalah ancaman, terutama ancaman dari orang-orang seperti He Zhao. Aku benar-benar tidak tahu apa hasilnya, tetapi aku penasaran. Aku harap kamu bisa memberitahuku. Menuangkan segelas anggur sendiri, dan omong-omong, menuangkan secangkir lagi untuk He Zhao. Ini seperti pertukaran peran di antara mereka. Mereka kehilangan suasana hati dan sikap. Namun, ini bukanlah akhir, karena Chen Hao tidak bermaksud untuk melepaskan He Zhao. Dalam jangka waktu berikutnya, dia mungkin meninggalkan Kyoto untuk sementara waktu. Dalam waktu singkat, dia pasti tidak bisa mengurus He Miao. Agar He Miao tidak mendapat masalah selama masa cutinya, Chen Hao tidak sabar untuk mencari He Zhao agar dapat langsung menyelesaikan masalah tersebut. Masalahnya adalah untuk mencegah masalah di masa mendatang. Jika kamu bisa memberitahuku bagaimana kamu bisa menghubungi sarang itu, mungkin aku akan lebih senang. Bersulang, Chen Hao telah menjelaskan tujuan kunjungannya dengan sangat jelas. Jika He Zhao terus bersikap bodoh, Chen Hao perlu mengambil beberapa tindakan. Namun, yang membuat Chen Hao bingung adalah ketika dia mengira He Zhao akan terus menolak, He Zhao malah merasa lega. Sangat mudah untuk menghubungi sarang serangga. Kamu hanya perlu memesan di situs web, dan kemudian seseorang akan menghubungimu.
Aku tidak mengerti mengapa kamu harus bekerja keras untuk menanyakan hal sekecil itu kepadaku. Begitu mudahnya, saat Anda memesan di situs web, tentu saja seseorang akan menghubungi Anda. Kedengarannya seperti belanja online biasa yang sama mudahnya. Chen Hao tidak pernah memikirkan organisasi sarang serangga yang luar biasa. Apakah proses menyewa pembunuh semudah itu? Sesederhana itu, tetapi sebelum Anda memesan, ada persyaratan yang ketat, yaitu, harta pribadi Anda harus melebihi 300 juta, jika tidak, Anda tidak dapat menghubungi organisasi sarang serangga. Bahkan jika Anda menemukan organisasi sarang serangga, tidak ada yang akan menghubungi Anda. 300 juta, Chen Hao tidak pernah peduli dengan uang. Pertama, dia tidak terlalu membutuhkan uang. Kedua, dia sedikit kaya. Kariernya sebagai tentara bayaran memberinya banyak harta. Tetapi sekarang mendengar kondisi yang begitu sulit, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa dia sama sekali bukan orang kaya. Di depan orang kaya sejati, aset mereka yang kecil, seperti rumah, ini yang disebut orang daripada orang mati. Setelah menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan ide itu dari benaknya, Chen Hao bertanya, karena kamu sudah tahu, lebih baik begitu. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi aku harap kamu bisa menyerahkan hadiah untuk He Miao di lain waktu, jika tidak, aku akan langsung membunuhmu sebelum He Miao mengalami kecelakaan. Udara dingin yang samar mulai menyebar di sekitar dengan kata-kata Chen Hao. He Zhao secara tidak sadar melawan perang dingin, menelan ludahnya, dan dengan enggan mengeluarkan senyuman. Jangan bercanda, bagaimana mungkin aku bisa menyentuh kerabatku? He Zhao secara tidak sadar menggelengkan kepalanya dan menyangkal apa yang dikatakan Chen Hao. Chen Hao Chai tidak terlalu peduli. Wajahnya penuh dengan penghinaan. Orang-orang seperti He Zhao mengatakan hal-hal seperti kentut, dan mereka tidak perlu bertanggung jawab sama sekali. Jika aku telah meletakkannya di sini untukmu, apa yang harus dilakukan adalah urusanmu sendiri. Jika aku bertemu dengan pembunuh sarang serangga lagi, maka kamu siap untuk membiarkan keluargamu mengumpulkan mayat untukmu. Setelah menyelesaikan jasnya, Chen Hao melompat keluar dari kursi putar dan siap untuk pergi. Sebelum Chen Hao pergi, He Zhao memanggilnya, tidak, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu maksud. Aku tidak memulai dengan He Miao, dari awal sampai akhir. Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa selusin pembunuh yang kutemui yang datang dari sarang serangga diberikan layanan gratis oleh mereka sendiri? Sikap keras kepala Chen Hao tampaknya membuat He Zhao sangat kesal. Dia mengerutkan kening dalam-dalam dan nada suaranya menjadi tidak sabar. Demi He Miao, aku mengatakannya lagi. Itu sudah pasti. Aku tidak punya ide lagi. Tetapi jika kamu mengancamku lagi dan lagi, hasilnya pasti bukan yang ingin kamu lihat. Itu kalimat yang sama lagi. Sepertinya He Zhao hanya memiliki satu cara untuk mengancam orang. Namun, itu tidak dapat disalahkan pada He Zhao, karena dari awal hingga akhir, Chen Hao adalah orang yang sangat misterius bagi He Zhao. Tampaknya dia hanyalah seorang pemuda. Namun, dilihat dari kinerja Chen Hao, tidak peduli perilakunya atau kesadarannya, itu bukanlah anak muda normal yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, He Zhao takut untuk mencabik wajahnya dengan Chen Hao. Namun, ketika Chen Hao menyelesaikan kalimat ini, suasana hati He Zhao tiba-tiba menjadi lebih buruk. Aku tahu kau selama ini melindungi He Miao. Aku sangat berterima kasih, tetapi ini bukan modal bagimu untuk berbicara seperti ini padaku. Kali ini, aku bisa menutup mata, tetapi jika ada waktu lain, aku tidak akan bersikap sebaik itu. Ayo pergi sekarang. Berbalik, He Zhao sudah kehilangan semangat untuk terus berkomunikasi dengan Chen Hao. Chen Hao sedikit bingung dengan kinerja He Zhao. Jika bukan He Zhao yang melakukannya, siapa lagi? Waktuku juga terbatas. Bagaimana kau bisa menghubungi sarang serangga itu? Di mana para pembunuh yang membunuh He Miao? Komunikasi yang membosankan antara keduanya membuat Chen Hao sedikit tidak sabar, dan sikap He Zhao sangat tidak menyenangkan. Suasana kembali memanas, dan nada bicara Chen Hao mulai menjadi sangat kaku. Mungkin aku tidak muncul di waktu yang tepat. Atau karena itulah aku berani bersikap kurang ajar karena aku tidak ingin diinterogasi. Chen Hao tiba-tiba berdiri dan mencengkeram leher He Zhao dengan tangannya yang besar. Sosok He Zhao yang kekar tidak dapat melawan di depan Chen Hao, jadi dia ditangkap di leher dan diangkat di tempat. Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa yang mengirim pembunuh untuk membunuh He Miao? Di antara mereka,
He Zhao tidak lagi memiliki kesombongan yang dulu dia miliki. Wajahnya merah dan napasnya jelas buruk. Dia melemparkannya ke samping. Wajah Chen Hao tampak seperti es selama 1000 tahun. Ayolah, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Keke, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak tahu siapa itu. Bahkan jika aku tahu bagaimana menemukan orang-orang dari organisasi sarang serangga, aku tidak pernah menemukan mereka, apalagi orang-orang yang menemukan mereka untuk membunuh He Miao. Setelah menderita kerugian di bawah Chen Hao, He Zhao menyadari kesenjangan di antara mereka. Sekarang dia menyesal karena tidak membiarkan pengawal masuk. Jika ada pengawal, mungkin Chen Hao tidak akan begitu sombong. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Pikiran Chen Hao sekarang kacau balau. Jika He Zhao, yang kemungkinan besar adalah dalang di balik layar, lalu siapa lagi? Aku tidak tahu bagaimana kau bisa percaya padaku. Aku ingin memberitahumu bahwa He Miao adalah saudaraku. Aku tidak akan menyerangnya. Meskipun aku mungkin telah melakukan kesalahan sebelumnya, sekarang aku sudah mengetahuinya dan aku tidak akan menyerangnya lagi. He Zhao berbicara dengan tulus dan ikhlas. Namun, dalam pandangan Chen Hao, pihak lain hanya ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Sambil memegang dahinya dengan kesakitan, sepertinya dia tidak dapat menahannya dalam waktu singkat. Apa kabar dari He Zhao? Dan ini ada di Villa He. Bahkan Chen Hao tidak dapat berbuat apa-apa. Jika terjadi sesuatu, Chen Hao tidak dapat melarikan diri. Aku mungkin akan meninggalkan kota Jingdu dalam waktu dekat. Aku hanya ingin memberitahumu beritanya. He Miao telah dibunuh sejak dia datang ke sini. Aku hanya ingin memastikan keselamatannya. Meskipun belum dipastikan apakah He Zhao ada di balik layar, Chen Hao menyadari adanya masalah yang sangat serius. Bahkan jika dia bisa bertanya, apa yang bisa dia lakukan? Chen Hao hanyalah orang luar di wilayah keluarga He. Ketika dia menemukan bagian belakang panggung, dia hanya bisa melakukannya secara rahasia. Seperti sekarang, He Zhao hanya bisa bangun. Mungkin dia bisa menyembunyikannya, mungkin dia bisa membuatnya lebih buruk. Pembunuhan. Mendengar Chen Hao menyebutkan ini, He Zhao tampak sangat gugup, bagaimana dia bisa dibunuh. Miao Miao dibunuh. Menurut pendapat Chen Hao, penampilan He Zhao sekarang adalah apa yang disebut kepura-puraan. Ketika mereka pertama kali datang ke Kyoto, He Zhao ingin mengusir He Miao. Namun, pengaturan ayah He mengganggu rencana He Zhao. Dalam keputusasaan, He Zhao hanya bisa menerima kenyataan. Sekarang kamu berpura-pura baik. Di permukaan, Chen Hao tidak menunjukkan sarkasmenya. Dia hanya mengangguk pelan dan sedikit berwibawa, yang mengonfirmasi dugaan He Zhao. Bukankah itu yang kau inginkan? Chen Hao mendengus dingin, lalu berdiri dan langsung pergi. Raut wajah He Zhao yang berwibawa tidak kalah dengan Chen Hao. Sampai Chen Hao pergi, He Zhao masih tidak bangun dari lantai. Siapa itu? Apakah itu kau? Pada akhirnya, kau tetap tidak akan melepaskannya. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Tidak ada yang mendengarkan dan tidak ada yang tahu apa yang dimaksud He Zhao. Kecuali mungkin He Zhao Tian. 32 pembunuhan, 15 kali. Orang-orang itu benar-benar tidak menyerah. Di sebuah bar di pinggiran Kyoto, seorang pemuda berusia awal 30-an menggelengkan kepalanya sambil tersenyum di dalam kotak Tianzihao. Ada beberapa wanita di sampingnya. Bahkan He Zhao Tian sendiri sudah mabuk berat. Di sebelahnya ada seorang wanita yang masih sadar sambil mengusap matanya yang mengantuk dan bertanya dengan curiga, apa yang dibunuh 15 kali? Kenapa kamu begitu peduli? Apakah kamu sudah cukup istirahat? Apakah kamu ingin melakukannya lagi? Wajah He Zhao Tian penuh dengan senyum jahat. Jari-jarinya terjerat pada rambut hitam lembut wanita itu, dan tangannya yang lain meluncur perlahan ke leher sisi lain. Tentu saja, artinya sudah jelas dengan sendirinya. Bahkan jika ada begitu banyak orang yang berbaring di sebelahnya, wanita itu sama sekali tidak bermaksud untuk malu. Dengan senyum di wajahnya, dia tahu bahwa dia bukan gadis muda. Namun, tepat ketika semuanya akan berlanjut lebih jauh, telepon genggam tiba-tiba berdering. Bel tiba-tiba memecah suasana di dalam kotak, dan wajah He Zhao Tian menjadi jelek. Meneleponku di saat seperti ini. Tidakkah kamu tahu saat ini adalah saatnya bagiku untuk bersenang-senang? Tuan ketiga, sesuatu terjadi lagi. Mendengar suara yang dikenalnya di sisi lain telepon, kemarahan He Zhao Tian sedikit berkurang. Katakan, ada apa? Pembunuhan terhadap He Miao dimulai lagi, dan kali ini,
pihak lain menunjukkan beberapa petunjuk. Aku mendapatkan informasi yang dapat diandalkan dan menentukan siapa yang ada di baliknya. Suara di seberang telepon terdengar sangat positif, tetapi isi kata-katanya membuat He Zhaotian tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan. Dia menarik pakaiannya, bangkit, membuka pintu dan berjalan ke koridor. Kemudian dia terus bertanya, hentikan pembunuhan itu, mereka tidak bisa melanjutkan. Aku akan pergi. Baiklah, mereka sekarang berada di sebuah kasino di seberang jalan lingkar keempat utara. Apakah kamu ingin aku membawa orang ke sana sekarang? Carilah beberapa tangan yang bagus, pihak lain bukan orang biasa, biarkan saudara-saudara berhati-hati. Begitu, sebenarnya, Tuan Ketiga, jika kamu ingin aku mengatakan bahwa lelaki tua itu tidak ada lagi di sini, kamu tidak perlu terus bersembunyi, atau kamu akan benar-benar membuat kedua orang itu berpikir kamu seorang pengganggu. Perhatikan kata-katamu. Nada bicara He Zhaotian tiba-tiba menjadi serius. Siapa kedua orang itu? Mereka adalah dua kakak laki-lakiku. Kau harus memanggil mereka yang tertua dan yang kedua. Maaf, begitu. Tampaknya He Zhaotian sangat berwibawa di depan orang lain. Singkatnya, dia langsung menjawab dengan takut. Namun, He Zhaotian tidak terlalu tegas. Dia segera menyesuaikan nada bicaranya dan terus mengatur. Poin lainnya adalah bahwa anak laki-laki bernama Chen Hao di sekitar He Miao tidak boleh menghubunginya untuk saat ini. Anak laki-laki itu bukan lampu hemat bahan bakar. Sekarang kurasa aku sedang mencari seseorang yang berada di balik layar. Jika dia salah paham, itu tidak baik. Begitu. Di seberang telepon menjawab dengan cepat, merenung sejenak, dan kemudian bertanya, bagaimana jika pihak lain datang kepadaku? Tidak bisakah kita menghindarinya sepanjang waktu? Cepat atau lambat akan ada kontak. Mari kita tunggu sampai saatnya tiba. Mari kita lihat siapa yang berada di balik layar sepanjang waktu. Aku penasaran apakah aku tidak menyerah. Jika diketahui bahwa He Sisao yang selama ini selalu menjadi playboy juga sangat banyak akal dan banyak akal, pasti dia akan terkejut, bukan? Saya akan segera membawa orang ke jalan lingkar keempat utara. Tolong cepatlah. Saya khawatir pihak lain akan pergi saat itu. Tidak baik melompat ke udara. Saya akan segera ke sana. Setelah menjawab, He Zhaotian menutup telepon dan mendorong pintu ke dalam kotak lagi. Baru saja, wanita itu tampak seperti sedang menempel lumpur, dengan senyum di wajahnya. Tuan keempat, mengapa Anda berada di luar begitu lama gelombang? Wanita itu sangat lelah sehingga dia tidak bisa tinggal di luar begitu lama melihat si cantik yang hanya mengenakan 2 potong pakaian di tubuhnya. He Zhaotian mendorong wanita itu dengan cara yang tidak biasa, dengan nada jijik yang dalam. Minggir dan jangan menghalangi jalanku. Bos akan memberimu uang saat itu, dan aku akan memerintahkanmu untuk turun saat itu. Mengambil mantel, He Zhaotian tidak memiliki nostalgia di luar kotak. Wajah wanita itu bingung, sama sekali tidak tahu apa yang salah, atau karena hal-hal lain, biarkan saja berlian emas tampan Wang Laowu ini begitu dingin. He Zhaochai tidak peduli apa yang dipikirkan pihak lain saat ini. Ketika dia keluar dari kotak, pengemudi menunggu di pintu bar lebih awal, naik bus dan bergegas ke tempat yang diberitahukan melalui telepon. Tidak ada cara untuk membandingkan jalan lingkar keempat utara dengan jalan lingkar keempat selatan, karena itu adalah zona industri. Kecuali untuk industri ringan, yang lainnya adalah pedagang kaki lima. Tidak peduli dari aspek mana, mereka tidak sekaya jalan lingkar keempat selatan. Seiring berjalannya waktu, jalan lingkar keempat utara telah menjadi tempat berkumpulnya beberapa gangster, berlomba dan berjudi, mengabaikan hukum dan disiplin. Polisi tidak punya pilihan selain membiarkannya begitu saja. Terus terang saja, itu adalah zona yang tidak penting. He Zhaotian mendapat berita bahwa pembunuh He Miao muncul di jalan lingkar keempat utara, yang sudah diduga, karena hanya tempat seperti jalan lingkar keempat utara yang dapat mengizinkan orang dari tempat lain atau negara asing untuk masuk dan keluar dengan bebas tanpa pemeriksaan silang. Hal lain yang sangat penting adalah kita bisa mendapatkan beberapa senjata yang diperlukan di jalan lingkar keempat utara. Sebagai seorang playboy, He Zhaotian mengetahui berita seperti itu secara paling rinci, tetapi cara untuk mengetahuinya tidak cukup bagi orang luar. Setelah mengonfirmasi berita tersebut, He Zhaotian hampir pergi ke jalan lingkar keempat utara tanpa henti, sementara Chen Hao menghentikan pembunuh lain yang tidak tahu dari mana asalnya. Chen Hao hampir marah. Meskipun dia telah menemukan He Zhao, tampaknya dia tidak berpengaruh sama sekali. Pembunuh itu harus datang,
seperti biasa. Namun, pembunuhan ini bukan apa-apa. Setidaknya Chen Hao mendapat berita yang dapat dipercaya dari pembunuhan ini, yaitu, pihak lain menggunakan senjata dari pasar gelap jalan lingkar keempat utara kali ini. Chen Hao tidak mengetahuinya, tetapi Chen Hao tidak sendirian. Dong Fang He datang ke sini setelah mendengar berita dari Chen Hao. Itu karena Dong Fang He sehingga Chen Hao dapat membunuh si pembunuh dengan mudah. Kalau tidak, dia mungkin tidak tahu di mana dia berada. Setelah mendapatkan senjata dari pihak lain, dia mendapatkannya di jalan lingkar keempat utara. Secara alami, Chen Hao bergegas ke jalan lingkar keempat utara, berharap untuk menemukan mereka sebelum pihak lain pergi sepenuhnya. Namun, baru setelah Chen Hao tiba, dia mengetahui bahwa, pada kenyataannya, dia berpikir terlalu banyak. Jalan lingkar keempat utara kedengarannya seperti tempat di dekat pinggiran kota Beijing. Sebenarnya, ukuran jalan lingkar keempat itu di luar imajinasi orang kebanyakan. Selain itu, ada karakteristik lain dari tempat ini, yaitu kekacauan. Tujuan utama Chen Hao adalah distrik Huanhai. Namanya Huanhai. Sebenarnya, tempat ini tidak ada hubungannya dengan laut. Selain itu, di permukaan, tepi laut terlihat sangat miskin, yang bukanlah tempat yang seharusnya menjadi tempat Beijing. Namun, ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap tempat memiliki maknanya sendiri, seperti tepi laut. Kemiskinan hanya di permukaan, tetapi di permukaan, volume perdagangan mingguan di tepi laut jauh lebih banyak daripada distrik bisnis lainnya. Namun, bukan itu yang perlu diperhatikan Chen Hao. Dia berpakaian seperti pengusaha yang sedang jatuh cinta dan menemukan bar sesuka hati. Menurut informasi yang diberikan oleh Dong Fang He, dikatakan bahwa setidaknya 4 dari 5 bar di distrik Huanhai memiliki barang selundupan, dan yang lainnya masih terlibat dalam kegiatan seksual ilegal, jadi tidak perlu khawatir tidak menemukan apa yang diinginkannya. Meskipun Chen Hao berpakaian sangat sederhana, wajahnya masih sangat menarik. Hampir tidak lama setelah dia masuk, 2 wanita dengan pakaian terbuka duduk di sampingnya. Karena tujuan Chen Hao dalam perjalanan ini bukanlah ini, jadi dia menyuruh orang-orang itu pergi dalam 2 atau 3 kalimat. Apakah seorang wanita menolak untuk datang? Perilaku Chen Hao tidak diragukan lagi membangkitkan rasa ingin tahu beberapa orang yang hadir. Itu hanya rasa ingin tahu. Tempat-tempat seperti ini seringkali memiliki pelanggan tetap dan kenalan mereka sendiri. Chen Hao jelas bukan milik salah satu dari 2 orang di atas. Namun, orang-orang selalu ingin tahu. Ketika mereka penuh dengan rasa ingin tahu, beberapa orang akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akal sehat. Wajah yang aneh. Tepat ketika Chen Hao bosan dengan 1 cangkir anggur demi 1 cangkir, seorang pria muda dengan kepala setinggi 1 inci dan tato laba-laba di lehernya muncul. Melihat tato di leher orang lain, Chen Hao secara tidak sadar berpikir bahwa orang lain itu adalah sarang cacing. Tanpa sengaja, Chen Hao melepaskan spekulasinya bahwa pihak lain hanyalah bajingan bertato keren, yang tidak ada hubungannya dengan organisasi sarang serangga. Setelah memastikan hal ini, Chen Hao tidak akan bersikap terlalu sopan. Siapa kamu? Kelihatannya, juga orang asing, sombong, tidak sopan, sama sekali tidak menunjukkan muka. Ini adalah kesan pertama Chen Hao terhadap bajingan bertato. Jika kata-kata tadi hanya membuat Hun bertato merasa sedikit terkejut, maka kata-kata berikutnya membuatnya sangat tidak nyaman. Lao Su sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Pergilah sejauh yang kau bisa. Oh, aku tidak menyadari bahwa dia masih seorang pria yang kejam. Siapa namamu, saudara? Nada bicara Tatu Hun juga sedikit tidak nyaman, tetapi dia sedikit tertarik pada Chen Hao. Beraninya orang asing bersikap begitu sombong saat dia muncul di tempat ini. Itu seperti kucing hutan yang berani mengaum pada singa saat memasuki wilayah singa. Jika itu adalah singa, dia akan bertanya-tanya apakah kucing hutan itu sudah gila, bukan? Liu Cheng. Sambil mengatakan ini, Chen Hao diam-diam menambahkan, maaf, Kapten Liu, biarkan aku mengadu domba kamu kali ini. Kakak Liu, apakah kakak Liu tampak tidak senang? Tampaknya anjing kampung bertato itu bukan pemuda. Meskipun Chen Hao baru saja bersikap kasar, anjing kampung bertato itu masih bisa berbicara dengan sopan, tetapi dengan sedikit ketidaksenangan. Ini membuat Chen Hao Gao melihat ke arah sebaliknya. Ngomong-ngomong, dia juga sedikit bersemangat. Apakah sulit untuk berhasil? Dia memenangkan tawaran begitu dia datang ke sini. Jika dipikir-pikir,
permainan yang seharusnya kamu mainkan akan terus berlanjut. Dengan mendengus pelan, sikap Chen Hao sedikit berubah, tetapi kata-katanya masih sangat menyengat. Sekarang setelah kamu melihatnya, kamu perlu bertanya lebih banyak, apa yang salah dengan pikiranmu? Tercekik oleh Chen Hao, tidak peduli seberapa baik temperamen bajingan bertato itu, dia tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Melihat bahwa bajingan bertato itu tidak berbicara, Chen Hao terus minum dalam cangkir dalam keheningan. Si bajingan bertato itu terdiam beberapa saat. Melihat keadaan Chen Hao, bajingan bertato itu merenung sebentar dan memutuskan untuk mencoba lagi dan untuk yang terakhir kalinya. Saudara Liu, aku punya cara untuk menyelesaikan ketidakbahagiaanmu. Si bajingan bertato berani mengatakan itu, terutama karena pakaian Chen Hao, seorang bos yang putus asa pergi ke bar untuk mabuk. Hanya ada 2 kasus, satu adalah istrinya melarikan diri dengan orang-orang, yang lain adalah perusahaan dirampok. Kebetulan, ada solusi untuk kedua kasus tersebut. Bisakah kamu menyelesaikannya? Chen Hao menghentikan tangannya, sisa setengah dari anggur di gelas sedikit bergetar di gelas. Apakah kamu tahu mengapa aku tidak bahagia? Tidak peduli apa yang membuatku tidak bahagia, aku punya solusi di sini. Tato Hun dengan wajah percaya diri, katakan di sini, akhirnya berada di jalur yang benar. Istriku melarikan diri dengan seseorang. Bisakah kamu membantuku? Ya, senyum di wajah Tato Hun tiba-tiba cerah, itu tergantung pada bagaimana kamu siap untuk menyelesaikannya. Jika kamu ingin istrimu kembali, mungkin sedikit sulit, tetapi, untuk apa kamu ingin dia kembali, Jalang? Aku akan membunuhnya, dan orang yang tidak tahu malu itu. Oh, orang yang tidak tahu malu itu. Beberapa bajingan tato tidak mengerti maksud Chen Hao. Chen Hao mengangkat alisnya, dan matanya penuh dengan api amarah. Dialah orang tak tahu malu yang merayu istriku dan merampok perusahaanku. Aku ingin dia mati. Setelah itu, Chen Hao minum segelas anggur lagi. Dalam beberapa kata, konten yang terungkap sudah cukup bagi bajingan bertato untuk memahami situasi Chen Hao. Melihat Chen Hao yang malu, bajingan bertato hanya ingin bertanya kepadanya hal-hal tidak bermoral apa yang telah dia lakukan. Istrinya tidak dihitung setelah dia tertidur, tetapi dia dirampok perusahaannya. Tidak heran seseorang bersembunyi di tempat seperti itu. Untuk mabuk. Namun, orang ini terlalu konselor, bukan? Istrinya sedang tidur, perusahaannya dirampok, dan dia bahkan tinggal di sini minum anggur yang lembab. Tepat ketika bajingan bertato itu mengira bahwa Chen Hao hanyalah seorang konselor, Chen Hao membuka matanya yang merah karena minum. Dengan sedikit kegilaan di matanya, saya mendengar bahwa tempat ini dapat membunuh orang selama itu menghabiskan uang. Apakah Anda tahu di mana itu? Tato Hun Leng sebentar, dan kemudian senyum muncul di wajahnya, tetapi juga seorang konselor seperti itu yang dapat menghasilkan uang. Dengan senyum, aku kenal kamu, di wajahnya. Bajingan bertato itu melambaikan tangannya dengan sangat murah hati dan berkata kepada bartender, akun orang ini ada di kepalaku. Aku akan memberikannya kepadamu nanti. Sekarang kita akan berbicara tentang bisnis besar. Bajingan bertato itu jelas sering berkunjung ke sini. Setelah menyapa, bartender itu berkata ya. Setelah itu, mata Chen Hao tiba-tiba menunjukkan semacam kejutan. Rasanya seperti ketika dia dalam situasi putus asa, dia tiba-tiba melihat jalan lebar menuju surga. Penampilan Chen Hao di mata bajingan bertato membuatnya semakin gembira. Bagaimanapun, ini adalah yang sebenarnya dia inginkan. Dua orang itu segera keluar dari bar. Hun bertato tampak bersalah. Bersama Chen Hao ke gang kecil tidak jauh dari sana. Dua orang itu berdiri. Hun bertato hanya membuka mulutnya secara misterius. Saya tidak tahu identitas orang yang ingin dibunuh oleh saudara Liu. Setelah berdiri diam, wajah anjing kampung bertato itu tampak misterius. Ketika dia berbicara, matanya masih melihat sekeliling, seolah-olah dia khawatir terlihat berbicara dengan mereka. Chen Hao meremehkannya dalam hatinya. Di permukaan, dia tampak terpengaruh oleh emosi anjing kampung bertato itu, dan dia juga tampak gugup. Apakah ini sangat penting? Sebenarnya, saya tidak ingin siapapun tahu siapa dia. Ketika dia mengatakan ini, wajah Chen Hao secara alami menunjukkan kemarahan. Identitasnya saat ini adalah identitas asli saya. Anjing kampung bertato itu juga tertawa ketika mendengar ini, dan penilaiannya terhadap Chen Hao berkurang ke tingkat yang baru. Seorang pengusaha, istrinya melarikan diri dengan seseorang, dan perusahaannya dirampok. Sekarang dia masih bersikeras dengan kekeras kepalaannya di depan dirinya sendiri. Bodoh.
Masalahnya, kamu harus memberitahuku siapa dia. Bagaimana lagi aku bisa memberimu harga? Kan, lagi pula, mencari seseorang untuk melakukan kejahatan bukanlah sesuatu yang bisa kamu lakukan. Paling tidak, kamu harus mengatur orang tersebut untuk melakukannya sesuai dengan identitas pihak lain. Jika orang yang kamu kirim tidak cukup kuat, bukankah itu mengejutkan? Jika kamu ingin aku mengatakan itu, lebih baik aku langsung ke tempat yang tepat untuk menghindari membuatmu begitu banyak masalah, kan? Ini bukan pertama kalinya para bajingan bertato melakukan hal-hal seperti itu. Itu juga serangkaian hal. Jika cerita fiktif Chen Hao benar, mungkin para pihak akan yakin dengan apa yang dikatakan para bajingan bertato. Li adalah Li ini, tetapi jika aku membunuhnya, apakah itu akan mengungkapku? Dia menyeka dahinya, seolah-olah dia berkeringat karena gugup. Hanya beberapa kata, beli melalui, ditambah dengan perilaku tadi, Chen Hao dengan jelas menafsirkan citra seorang pengusaha yang terpuruk yang dirampok istrinya dan melarikan diri karena perusahaan. Yang lebih penting bukan hanya sekarang, tetapi sekarang, seberapa buruk Chen Hao dan seorang pengusaha yang putus asa yang ingin membunuh tetapi tiba-tiba menyadari bahwa akan ada kecelakaan setelah pembunuhan itu, dan menjadi takut. Aktingnya sangat bagus, sehingga si Hun yang bertato itu sama sekali tidak melihat bahwa Chen Hao hanyalah seorang penyamar. Kita tidak perlu khawatir tentang ini. Orang-orang yang kita temukan benar-benar profesional. Bahkan jika sesuatu terjadi, kita bertanggung jawab atasnya. Kita tidak akan ada hubungannya dengan Anda sama sekali. Ini hanya tentang harga, mungkin sedikit mahal. Menggosok jari-jarinya, arti tato Hunzi secara alami terbukti dengan sendirinya. Uang. Ketika menyangkut uang, Chen Hao berkata bahwa dia sangat malu. Wajahnya penuh dengan rasa malu. Kakak, kamu tahu, perusahaanku telah diambil alih, dan kartu bankku telah dibekukan. Aku tidak dapat menarik uang sama sekali, apakah menurutmu ini tidak apa-apa? Kamu bisa membantuku mengerjakannya terlebih dahulu. Saat aku kembali ke perusahaan, aku akan memberimu uang sebanyak yang aku mau. Chen Hao bertanya tentang orang yang mengaku telah mengambil alih perusahaannya. Kekhawatiran Chen Hao segera digantikan oleh kemarahan. Namun, jaminan Chen Hao jelas tidak ada nilainya di sini. Si anjing kampung bertato itu merasa malu dan berkata, "Saudara Liu, ini benar-benar tidak baik. Anda tahu, apapun yang Anda lakukan, Anda harus memberikan uang muka jika Anda tidak memberikan jumlah penuh, tetapi sekarang Anda tidak ingin memberikan uang muka. Bagaimana Anda mengatakan saya harus melakukan sesuatu untuk Anda? Kita semua sudah dewasa, jadi saya tidak perlu menjelaskannya kepada Anda, bukan?" Saya bercanda, meskipun pria di depan kita melihat ke bawah dan ke bawah, dengan jas dan sepatu di kakinya, ditambah arloji di pergelangan tangannya, sama sekali tidak mungkin menghasilkan 10.000 yuan. Meskipun si Hun bertato belum membeli pakaian semahal itu, matanya sangat beracun. Tidak mudah untuk bersembunyi darinya. Itu benar, hanya saja. Meskipun bajingan bertato itu benar, Chen Hao ragu-ragu dan menatap bajingan bertato itu dari atas ke bawah. Dia malu dan berkata, "Aku masih punya 1 juta. Kita baru pertama kali bertemu. Aku sudah membayar uang muka. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak melakukan sesuatu?" Chen Hao masih menatap anjing kampung bertato itu dari atas ke bawah. Minumannya telah sepenuhnya dihabiskan dalam percakapan tadi. Anjing kampung bertato itu tidak menyadari bagaimana Chen Hao, yang telah minum satu demi satu dan hampir menghabiskan sebotol penuh whisky Rusia, dapat sadar dari mabuk hingga berpikir begitu cepat dalam waktu kurang dari 10 menit. Anjing kampung bertato masa kini telah lama tertarik dengan penyebutan Chen Hao tentang 1 juta. Namun, anjing kampung bertato bukan hanya seorang pemula. Meskipun kata-kata Chen Hao benar adanya, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Chen Hao tadi, pemuda bertato masih memiliki sikap bertanya yang paling mendasar terhadap lebih dari 1 juta kata Chen Hao. Ini sama sekali bukan masalah. Setelah merenung sejenak, bajingan bertato itu langsung menarik bahu Chen Hao. "Saudara Liu, apakah menurutmu ini akan berhasil? Tunjukkan padaku uang 1 juta dolar milikmu. Jika itu benar, aku akan membawamu ke tempat yang bagus." "Tempat yang bagus itu seperti apa?" "Bar." "Wah, itu tempat yang bagus. Aku akan membawamu. Itu benar-benar tempat yang bagus. Itu bisa membantumu memecahkan masalah." Mendengarkan cerita bajingan bertato itu, Chen Hao merasa sedikit senang. Dia menghabiskan begitu banyak usaha untuk itu.
Bukankah itu alasannya? Di bawah tatapan bajingan bertato itu, Chen Hao menelepon bank untuk memeriksa saldo. Ketika dia mendengar suara manis dari layanan pelanggan bank yang menyiarkan 1,387 juta yuan, itu nol dan utuh. Saat itu, bajingan bertato itu senang dan ingin memeluk Chen Hao dan menciumnya di tempat. Ayo, saudara Liu, aku akan membawamu ke tempat yang kau inginkan. Mereka tampak seperti saudara baik yang sudah lama tidak bertemu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka baru saling kenal dalam waktu singkat, dan mereka bahkan tidak tahu nama asli masing-masing. Namun, bukan itu intinya, karena inti sebenarnya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Di bawah bimbingan para tukang tato, mereka segera tiba di arena seluncur es yang tidak terlalu besar, yang merupakan tempat favorit para gadis muda. Namun, di arena seluncur es ini, Chen Hao tidak menemukan seorang pun gadis muda. Semua anak muda yang berjalan-jalan di arena itu masih muda, dan ada beberapa pria kuat di dalamnya. Pria baik, Chen Hao tercengang saat itu juga. Apakah kamu membawaku ke sini untuk berseluncur? Menunjuk ke arah para pria di arena seluncur es, Chen Hao berkata dengan tidak senang, sudah kubilang kalian terlalu tidak baik. Kalian harus mencari tempat yang banyak gadisnya untuk menemukan arena seluncur es. Apa maksudnya? Apa maksudmu dengan sekelompok master? Petik 2. Kalian tidak boleh berkata begitu. Di mana kalian tidak bisa menemukan wanita atau semacamnya. Lagi pula, kali ini kita tidak di sini untuk bermain seluncur es. Si Tato Hun tertawa dan menyapa seorang lelaki tua yang sedang tidur di meja arena seluncur es. Kai, aku membawa seseorang ke sini. Ada urusan. Oh, lelaki tua di belakang meja itu memiliki kulit keriput di wajahnya, dan wajahnya penuh dengan kerutan. Dia tampak tua pada pandangan pertama, tetapi dia memiliki tatapan tajam di matanya. Menatap Chen Hao dari atas ke bawah, lelaki bernama Kai itu tidak berkomunikasi dengan Chen Hao. Dia hanya melanjutkan dengan malas dengan bajingan bertato itu dan berkata, apakah kamu yakin dengan identitasmu? Apakah kamu yakin itu bukan polisi? Tentu saja tidak. Begitu Kai bertanya, bajingan bertato itu langsung menjawab dengan suara keras, dengan wajah polos. Di mata bajingan bertato itu, dia ditanya oleh Kai di depan Chen Hao, yang membuatnya kehilangan poin dan suaranya sedikit tidak terkendali. Kai mendongak malas ke arah bajingan bertato itu. Wajahnya sangat datar, tanpa ekspresi apapun. Namun apa yang dia katakan mengubah wajah bajingan bertato itu. Aku ahli dalam hal itu. Dengan kata sederhana, tubuh bajingan bertato itu terkejut, seperti disambar petir. Dia ditatap oleh mata Kai, dan bajingan bertato itu langsung berlutut, seolah-olah dia tidak punya tulang punggung. Tidak, Kai, aku tidak. Aku hanya ingin mengatakan bahwa pria ini bukan polisi. Aku yakin. Tikus, apakah kamu masih bisa menggunakan tiketmu? Apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh atau orang lain buta? Suara Kai tidak halus, dan dia sama sekali tidak bisa mendengar nada apapun. Ini membuat Chen Hao merasa bahwa robot itu sedang berbicara. Sampai saat ini, Chen Hao tahu bahwa nama panggilan pemuda bertato laba-laba di lehernya adalah tikus. Bangun, jangan berlutut. Ada emas di bawah lutut pria itu. Sepertinya aku sedang menindas seseorang. Apakah kau sudah menemukan detail tentang pria ini? Bahkan jika Chen Hao berdiri di sini, pihak lain tidak ingin bertanya kepada Chen Hao. Sama seperti Chen Hao hanyalah udara. Cari tahu, bos yang terpuruk, istrinya kabur dengan orang lain, dan bisnisnya dirampok, jadi. Tikus itu tidak mengatakan kata-kata berikut, tetapi bahkan jika itu tidak perlu dikatakan, Kai secara alami dapat memahami apa yang sedang terjadi. Untuk ini, Chen Hao memiliki pendapat yang sedikit tinggi tentang lelaki tua yang hanya memiliki satu ekspresi di wajahnya dari awal hingga akhir. Dua kata sederhana dapat menakuti tikus seperti ini, tetapi itu membuat Chen Hao harus saling memandang. Tuan tua, aku benar-benar ingin membunuh orang itu. Tanpa dia, aku tidak akan pernah seperti ini. Selama aku membunuhnya, aku akan mengambil semua harta milikku yang tersisa. Chen Hao menunjukkan seorang bos dengan kebencian yang kuat di hatinya menjadi sangat nyata. Di mata orang lain, dia tidak dapat melihat masalah apapun. Namun, di depan lelaki tua seperti itu, tampaknya dia tidak lagi cocok. Siapa yang akan kamu bunuh? Kai bertanya dengan datar, seperti pemilik toko sarapan yang bertanya apakah Anda ingin minum susu kedelai atau bubur beras.
Chen Hao tertegun sejenak, dan otaknya bekerja dengan kecepatan penuh. Sebelum pihak lain melihat masalahnya, sebuah nama terucap, Feng Dazuang. Dengan nama itu, Chen Hao juga merasa ingin tertawa dan menangis. Saya hanya berharap Dazuang tidak akan menyalahkan dirinya sendiri setelah mengetahuinya, bukan? Siapa orang ini? Kaye sedikit mengernyit. Dia tidak memahaminya. Kedengarannya seperti nama produk kelas 2 pedesaan. Maksudmu apa yang dilakukan orang bernama Feng Dazuang kepadamu? Jadi kamu ingin membunuhnya? Ya, Chen Hao mengangguk berat, dengan kemarahan yang pas di wajahnya. Aku harus membuatnya menyesali apa yang telah dia lakukan kepadaku. Aku harus membunuhnya. Bagaimana kamu akan membunuhnya? Melakukannya sendiri, atau kami akan membantumu? Kamu, Chen Hao bingung. Kali ini, itu bukan penyamaran, tetapi keraguan yang nyata. Dari apa yang didengar tikus itu, tampaknya di belakang tikus itu berdiri sebuah organisasi yang relatif besar, yang mungkin merupakan benteng organisasi sarang serangga yang perlu ditemukan Chen Hao, tetapi sekarang dia berbicara tentang membunuh dengan seorang lelaki tua. Bagaimana kamu bisa membantuku? Ada dua cara. Yang pertama, Anda hanya perlu duduk dan menunggu hasilnya. Yang kedua, kami bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan, melindungi seluruh proses, dan memastikan Anda melakukan apa yang ingin Anda lakukan. Tentu saja, harga keduanya berbeda. Satu harga, satu nyawa, pilihan ada di tangan Anda. Kaye tampaknya sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu, menyisakan cukup waktu berpikir bagi Chen Hao untuk menunggu hasil akhirnya. Pandangannya tertuju pada dewa tua itu, dan Chen Hao benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Entah itu yang pertama atau yang terakhir, pada akhirnya pasti akan menemukan seseorang, dan Chen Hao tidak yakin siapa orang ini. Namun, jika tidak ada seorang pun, Kaye pasti akan berpikir bahwa dia punya masalah. Disinilah letak kesulitannya. Namun, karena keadaan telah berkembang hingga titik ini, Chen Hao tentu saja tidak akan terus bertengkar satu sama lain, dan pihak lain telah dengan jelas melihat apa yang dimaksudnya. Inilah yang ingin dilakukan Chen Hao. Biarkan pihak lain melihat apa yang dimaksudnya alih-alih mengatakannya atas inisiatifnya sendiri. Meskipun pada akhirnya dia akan memberitahu pihak lain, jika Chen Hao mengatakannya, pihak lain akan meragukan apakah Chen Hao yang datang ke pintu untuk menipu mereka. Mungkinkah dia seorang polisi? Oleh karena itu, dari awal hingga akhir, Chen Hao bersikap pasif. Apakah dia datang ke sini atau berkomunikasi dengan Kaye, itu bukanlah yang ingin dilakukan Chen Hao. Tikuslah yang membawa Chen Hao. Dari awal hingga akhir, Chen Hao hanya memberitahu tikus tentang dirinya sendiri. Tentu saja, semuanya tidak bisa sesederhana itu. Sebelum bertemu tikus, Chen Hao sudah cukup bekerja keras. Setelah mendapat berita dari Dong Fanghe, Chen Hao datang ke sini terlebih dahulu dan menanyakan beberapa hal di bar sebelum dia pergi. Ini kedua kalinya Chen Hao datang ke sini. Itu juga karena Chen Hao tahu bahwa tikus kekurangan uang, dan tampaknya ada beberapa orang kuat di belakangnya. Chen Hao pergi ke bar tempat tikus sering pergi minum. Bahkan orang biasa, ketika mereka melihat orang lain minum terlalu banyak, akan lebih memperhatikannya, dan menebak dari lubuk hati mereka apa yang terjadi, dan orang ini akan minum terlalu banyak di sini. Hanya dapat dikatakan bahwa kemampuan akting Chen Hao terlalu bagus. Ketika kita melihat Chen Hao, si tikus akan tahu bahwa Chen Hao pasti telah mengalami beberapa hal yang merepotkan. Tidak pernah lebih baik untuk memutus sumber masalahnya. Kontak sederhana, si tikus menemukan bahwa inilah orang yang ingin mereka temukan. Secara umum, selama suaranya dipromosikan, si tikus juga memiliki komisi, jadi inilah alasan mengapa Chen Hao terseret ke arena skating ini. Sekarang Kaye bertanya, yang memengaruhi kepentingan pribadi si tikus. Jadi si tikus mendengarkan dengan saksama jawaban Chen Hao, berharap mendapatkan hasil yang diinginkannya. Tetapi berbicara tentang ini, si tikus percaya diri, karena dia telah melihat orang-orang seperti Chen Hao lebih dari sekali. Untuk membalas dendam pada lawannya, dia tidak menyia-nyiakan upaya untuk menghabiskan banyak uang sendiri, hanya untuk mengejar kesenangan psikologis membunuh lawannya. Seperti yang diharapkan, Chen Hao menunduk dan berpikir lama. Kemudian dia mendongak lagi dengan tatapan tegas di matanya. Aku akan melakukannya sendiri. Bagus. Kaye juga sangat puas dengan jawaban Chen Hao. Dia bangkit dan menyingkirkan meja kasir, mengangkat kepalanya dan memberi isyarat, masuklah dan bicarakan urusanmu. Di dalam, apa yang kamu lakukan di sana?
Penampilan Chen Hao yang berwibawa hancur oleh tindakan Kaiyue yang tidak berarti. Tikus itu sudah terbiasa dengan tindakan Kaiyue. Melihat penyekat terbuka, dia segera mendorong Chen Hao ke meja kasir. Apa yang kamu bicarakan? Aku akan melakukan apapun yang diperintahkan. Apakah kamu masih takut aku akan memakanmu? Aku hanya takut dia akan memakanku. Dia bergumam dalam hatinya bahwa Chen Hao memasuki meja kasir dengan sedikit perlawanan terhadap tindakan tikus itu. Begitu dia masuk, Chen Hao menemukan bahwa ruang di dalamnya sebenarnya cukup besar. Matanya beralih ke meja kasir, dan mata Chen Hao langsung melebar. Di atas meja kasir, seekor elang gurun putih keperakan besar berbaring diam di sana. Melihat ke arah moncongnya, sepertinya itu adalah posisi di mana Chen Hao baru saja berdiri. Dengan kata lain, dalam pertukaran tadi, pihak lain memiliki lebih dari satu kesempatan untuk menembak Chen Hao. Jangan salah paham, itu hanya rutinitas. Bagaimanapun, kita harus waspada terhadap beberapa catatan, bukan? Kaiyue juga tampaknya memperhatikan mata Chen Hao. Sambil tersenyum, dia berbalik untuk mengambil sepasang sepatu dari lemari tempat sepatu roda diletakkan, terlepas dari elang gurun di atas meja. Tepat ketika Chen Hao masih bingung tentang pentingnya tindakan Kaiyue ini, pihak lain berteriak ke alun-alun yang kosong, "Buka pintunya, ada tamu." Ada apa? Mulut Chen Hao sedikit berkedut. Ia bahkan meragukan apakah otak orang ini rusak. Namun kemudian suara dari kotak itu membuat pikiran Chen Hao menghilang. Apa kau yakin? Sudah dipastikan. Tidak masalah. Jika pihak lain itu benar-benar polisi, aku baru saja membunuhnya. Kai tidak peduli bahwa pria yang katanya akan dibunuhnya itu berdiri di belakangnya. Begitu ia selesai berbicara, terdengar suara klik di belakang lemari sepatu. Kemudian, lemari sepatu itu perlahan terbuka ke kedua sisi dari tempat sepatu Kai tadi berada. Melihat pemandangan seperti itu, Chen Hao segera meraih tangan Kai dan berkata, "Tunggu sebentar." Kenapa? Begitu gerakan Kaiyue menjadi kaku, ia akan menyentuh elang gurun di atas meja dengan tangannya yang lain, sama seperti ia akan membunuh Chen Hao selama ia tidak memberikan alasan yang masuk akal. Maksudku, orang-orang itu, melihat ini, kan? Dengan elang gurun di kepalanya, Chen Hao segera melepaskan tangan Kaiyue dan mengangkat tangannya, tampak seperti menyerah. Kaiyue, yang awalnya memiliki wajah pembunuh, tertawa di tempat ketika mendengar kata-kata Chen Hao. Elang gurun lainnya di tangannya juga meletakkannya di atas meja. Menurutmu siapa orang-orang itu? Tikus itu juga tertawa, mereka berdua tersenyum, senyum Chen Hao sedikit kosong, tidak begitu mengerti maksud mereka. Bukankah mereka tamu yang datang ke sini untuk bermain? Tamu apa? Mereka semua di bawah Kai, para preman di tempat ini. Begitu tikus selesai menjelaskan, dia melihat ke arah Kaiyue dan mendapati bahwa Kaiyue sedikit kesal dalam senyumnya. Dia segera menundukkan kepalanya dan membungkuk mundur 2 langkah, memberi isyarat kepada Kaiyue untuk menjelaskan. Orang-orang itu semua adalah premanku. Meskipun mereka bersenang-senang di sini, begitu terjadi sesuatu yang salah, mereka pasti preman kelas atas. Nomor 30 atau 50 sama sekali tidak masalah. Ini sedikit pamer, tetapi dari kalimat ini, Chen Hao juga mengenali beberapa ancaman dari pihak lain. Begitulah, Chen Hao tiba-tiba menyadari bahwa idenya ditegaskan. Sekarang, dia akhirnya tahu mengapa tidak ada wanita di antara para skater. Karena wanita tidak dapat membantu dalam perkelahian. Ayo, turun dan cari apa yang kamu butuhkan. Dengan sedikit lelucon seperti itu, kewaspadaan Kaiyue terhadap Chen Hao berkurang, dan dia bahkan menghargai Chen Hao. Dengan 2 orang itu masuk ke lemari sepatu di antara pintu, setelah masuk, Chen Hao akan mengetahui apa yang disebut surga. Setelah periode kegelapan yang singkat, ketiga orang itu tiba di tempat yang sama sekali berbeda dari gaya gelanggang es. Dari penampilannya saja, ini pasti tempat yang cocok untuk bersantai dan hiburan orang-orang. Seperti pesta, ada meja panjang di tengah dengan banyak makanan di atasnya. Ada beberapa meja kecil di sekitarnya. Di sebelahnya ada orang-orang dengan pakaian mewah atau sedikit kasar dan gila. Kelinci biasanya mengenakan kupu-kupu di tengah kerumunan. Itu adalah pemandangan yang damai. Tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa setiap 3 atau 5 meja, akan ada kotak-kotak uang tunai. Kadang-kadang, darah atau senjata hitam dapat terlihat dari mereka yang sedikit kasar. Ayo, ini bukan tempat yang perlu kamu tinggali. Masuklah.
Kaye seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab di sini. Setiap kali dia bertemu seseorang, seseorang akan menyapanya terlebih dahulu. Kemudian Kaye memberikan jawaban ringan dan berjalan melalui kerumunan ke suatu tempat di dekat tepi aula. Ada pintu yang ditutupi oleh tirai. Di bawah bimbingan Kaye, ketika dia melewati pintu dan memasuki aula lain lagi, Chen Hao tiba-tiba merasa bahwa suasana di sekitarnya telah benar-benar berubah. Aula ini memang aula. Dari segi luas, itu pasti lebih dari 100 meter persegi, tetapi tidak ada kompartemen di dalamnya. Tempat ini benar-benar terbuka. Ada rak-rak di ruang terbuka aula. Chen Hao dapat mengerti mengapa ada perubahan suasana saat ia memperhatikan barang-barang di rak. Karena ada lebih sedikit kelinci yang menawan, tetapi lebih banyak senjata. Di rak-rak di sekitarnya, ada semua senjata, pisau, pistol, senapan, dan peluru. Di sini, ada pasar perdagangan tembak-menembak.